suaranya Om Ben oke nggak? Saya sambilan ini ya ngobrol ya. Iya. Thank you Om Ben sudah Ini meluangkan waktu iya. malam hari ini. Saya itu kangen kalau Om Ben tuh live di IG pas apa live di YouTube tuh pasti pakai ini, pakai background yang ini loh, Om. Background Yang laptop itu ya. ini trading Iya, setup. iya. Jadi kalau Om Ben Background ini live laptop. di IG sudah beda ya karena yang biasanya ngikuti Om Ben di YouTube pasti sudah ngerti lah kalau Om Ben tuh selalu pakai headset ijonya, kemudian background trading setup ya. Oke, tanpa Iya, berpanjang betul lebar betul. lagi, thank you buat hari ini. Om Ben sudah apa kabarnya? Sehat Om? Sudah makan malam? Iya, iya. Belum, saya kalau makan malam agak malaman lagi. Mungkin jam di atas jam 9 saya baru makan. Iya. Oke oke, semoga tetap semangat Om Ben. Oke, kita langsung kenalan aja teman-teman dengan Om Ben karena tadi kita sudah bahas-bahas sedikit profil Om Ah, Ben biar Om Bennya yang kenalkan diri langsung. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali lihat Om Ben nih atau kenal Om Ben, mungkin Om Ben boleh cerita sedikit awal mula bagaimana perjalanan Om Ben di pasar saham. Sebenarnya siapa sih seorang Om Ben ini? Silakan Om. iya, oke. Selamat malam teman-teman. Saya dengan Om Ben. Mungkin teman-teman sudah eh, pernah melihat saya ya di dalam dalam YouTube PPC seperti itu. Ya, saya itu sebenarnya mungkin masih termasuk apa ya trader yang masih pemula ya karena saya belum ada 4 tahun ya, belum ada 4 tahun dalam dunia trading. Saya start trading itu di September akhir awal Oktober 2017. Jadi ini hampir 4 tahun seperti itu. Cuman saya punya prinsip saya apa ya harus belajar ya, harus terus belajar dan puji Tuhannya saya juga nggak menyangka berada dalam posisi yang seperti ini ya. Saya bisa menjadi seorang edukator seperti itu, tapi ya saya hanya menjalani saja, saya hanya terus belajar aja seperti itu. Dan ya apalagi ya, itu aja sepertinya ya. Oke. Jadi Om Ben ini juga beliau selalu katakan beliau ini pemula. Jadi baru belum maksudnya belum sampai puluhan atau belasan tahun mungkin kayak Mas Bekti gitu ya. Tapi beliau ini sepak terjangnya sangat cepat karena sangat cepat belajar. Dulu berarti masih belum full time ya Om ya. Waktu itu kan Om Ben ini salah satu pemilik travel agent juga ya. Iya, iya, iya. Jadi masih sampingan waktu itu. Betul. Nah, kisah Om Ben waktu join itu kan teman-teman beliau ini salah satu co-founder di PPC ya buat teman-teman yang belum tahu para pencari cuan itu komunitas belajar saham dan beliau ini sebenarnya saya juga baru tahu waktu live sama Mirai ternyata beliau Om Ben ini bukan bukan founder ya bukan pendirinya Iya. tapi beliau ini adalah salah satu member dulunya gitu. Iya, Ya, betul. jadi Saya mungkin salah satu Om Ben member. boleh cerita sedikit, kenapa bisa seorang member awalnya coba-coba belajar dari grup satu ke grup lain, kata belajar Om Ben itu semua grup katanya beliau ikut coba-coba ya. Jadi mungkin Om Ben boleh sharing awal perjalanan, gagal baru nyari-nyari grup atau memang dari pertama kali terjun ke saham itu sudah nyari-nyari grup saham, belajar saham gitu Om Ben. Jadi begini ceritanya. Saya itu dulunya waktu saya sudah diajak teman itu mungkin dari Juni atau Mei ya, dari tahun 2017 untuk masuk ke dalam market ya. Tapi seperti biasa, saya punya pemikiran yang seperti pada orang pada umumnya waktu itu ya, beda dengan masa sekarang ya. Pada waktu itu saya berpikir bahwa saham itu adalah apa ya, lebih ke arah judi seperti itu ya, lebih ke arah judi, lebih ke arah apa ya, berhati-hatilah karena banyak orang yang bilang hati-hati loh kalau kalau terjun ke dalam market tuh hati-hati nanti uang kamu habis ya dan lain sebagainya. Tapi seiring waktu berjalan saya baru mengerti bahwa di saham itu nggak bisa habis. Yang uangnya habis itu biasanya masuk ke forex, ke binomo dan kawan-kawan Benar yang benar benar. memakai leverage besar sehingga bisa margin call. Saya baru tahu gitu loh. Tapi teman-teman memukul rata bahwa kamu kalau trading itu hati-hati. Teman saya ini ada seorang bos rumahnya hilang gara-gara dia trading ya. Tapi ternyata itu masuk ke dalam mungkin binomo atau forex dan lain sebagainya yang memang memakai leverage yang sangat besar sekali. Sedangkan di sana kan nggak bisa. Nah, seiring waktu itu Betul betul. akhirnya September itu diajak lagi sama seorang teman yang lain. Nah, kalau dengan teman yang ngajak ini saya cukup percaya sama dia karena dia ini orang yang sangat berhati-hati. Saya kenal orangnya udah lama dalam dunia dunia wedding dulu ya. Saya dulu adalah seorang fotografer di Hmm. dalam wedding juga. Jadi waktu itu saya bertemu dengan seorang namanya Kopiter seperti itu ya. Dia mengajak saya dan saya tahu banget bahwa orang ini orang yang nggak sembarangan. Dia dia orang yang penuh perhitungan. Nah karena itu saya tertarik dan
yang lebih dia ngajak plus menawarkan, yuk kamu gabung ke dalam sebuah grup. Ini grupnya bagus buat pemula. Waktu itu bukan PPC. Oh. Jadi saya masuk ke dalam grup. Oh, bukan. Kita sebut aja grup A gitu aja ya. Nah, di sana itu memang untuk basicnya bagus sekali karena kita diajarin waktu itu market kebetulan lagi bullish ya, akhir 2017. Jadi kita diajarin untuk follow the trend ya, seperti trend following. Dan grup itu memang grup trend following. Jadi benar-benar diajarin pasang stop loss, pakai trailing stop. Jadi benar-benar itu membuat saya tidak pernah mengalami loss yang sangat besar sekali. Karena saya dalam masuk awal grup, saya udah dapat grup yang benar-benar trend following dan hanya main ke saham-saham yang cukup liquid dan aman waktu itu. Jadi saya belum kenal saham gorengan sama sekali. Seiring waktu berjalan ya, seperti yang saya ceritakan di dalam wawancara dengan Mire, mulai mengalami masa bulan madu dalam market karena marketnya bullish ya. Kalau bullish orang bilang monyet aja beli apapun bisa cuan ya. Pokoknya udah tutup mata cuan lah pokoknya. Asal beli di saham-saham yang benar-benar bagus ya. Kita ngomong ya seperti saham-saham sektor konstruksi, properti, lalu perbankan ya. Seperti yang lapis 1 dan lapis 2-nya, bukan saham gorengannya ya. Jadi mungkin kayak BSDE, kemudian SMRA, CTRA, kemudian BBRI dan kawan-kawan seperti itu ya, WSKT, Wika, ADI ya seperti itu. Nah, seiring waktu saya mulai menikmati karena trend following ya. Wah, ini pemula gitu ya, pemula kemudian dapat profit dari total equity ya, dari total modal bisa dapat 30%, 40% sampai hampir 50% di bulan Januari. Januari kan puncak-puncaknya. Itu saya benar-benar seneng dan seperti pada trader pada umumnya yang awal-awal kita nggak pernah ngerti ada yang namanya koreksi. Kita berpikirnya saham itu yuk nabung saham. Di mana saham itu terus naik terus ya. Saham nggak pernah ngalami koreksinya dikit-dikit terus naik lagi ya. Saya berpikirnya seperti itu. Nah, pada suatu ketika di akhir dari Januari saya masih ingat pada waktu itu saya sedang berada di luar negeri ya. Saya sedang berada di Eropa seperti itu. Nah, waktu itu saya shock berat karena kan Eropa kan jamnya beda ya. Saya pakai trailing stop semua. Tiba-tiba pagi itu waktu saya melek gitu ya. Loh, kok porto saya udah habis semua. Jadi kena semua trailing stop. Dari profit 40% itu sisa separuhnya dan kenanya benar-benar drop separuhnya. Itu membuat saya cukup shock ya. Langsung saya kontak teman saya yang kita sering curhat, saya cerita, ini kok kena trailing stop semua. Oh iya Om, ini memang marketnya lagi koreksi. Nah, kemudian setelah itu udah itu kan koreksi pertama ya. Itu koreksi pertama saya terus menjalani masuk bulan Maret. Bulan Maret itu saya masih ingat sekali IHSG membentuk pattern double top. Saya nggak ngerti double top itu apa. Saya ada seorang teman lagi. Saya kan sering curhat ya. Dia seorang edukator di BPC juga sekarang ya. Jadi dia mengajarkan TA dan lain sebagainya. Saya tanya, ini IHSG gimana sih arahnya kok rasanya nggak enak banget, saya bilang gitu. Oh hati-hati loh, ini mau double top. Saya waktu itu nggak ngerti double top itu apa. Saya mulai cari-cari. Loh, double top kok pattern turun. Dan bener, semua saham saya ludes tiba-tiba. Kena trailing stop semua, kena stop loss semua. Nah, dari situ market mulai nggak enak itu bulan Maret tahun 2018. Itu saya masih ingat sekali marketnya sangat nggak enak ya. Nah, seiring waktu berjalan saya merasa kok gini banget ya. Kita kumpulin cuan itu selama 4 bulan, habis dalam seminggu. Habis dalam mungkin 4 hari sampai seminggu itu langsung ludes ya. Kena market seperti ini. Ini kalau ngikutin trend following gini nggak bisa, marketnya yoyo naik turun terus. Jadi barusan beli kena stop loss ya, karena kan kalau trend following itu kan kita kan melihat tren dulu ya, baru memastikan kita entry. Nah, dengan market yang sideways kita akan terjebak untuk beli biasanya di dekat-dekat resist kan, karena kita harus melihat trennya. Nah, seperti saya merasa kok ada yang nggak bukan saya bilang trend following itu salah, tapi sepertinya ada market yang berbeda, ada market yang berbeda lagi ini. Nah, kemudian saya mulai cari. Saya mulai masuk ke Telegram waktu itu. Ya mulai cari. Dan seperti yang saya cari di saya mencoba hampir semua grup. Saya lihat grup ya. Biasa kan grup kan promo ya. Promonya bagus-bagus semua kan. Promonya bagus-bagus. Saya masuk sekali. Dan itu saya masuk di dalam market yang bearish. Ya, marketnya udah jelek. Di situ saya mulai mengerti bahwa ada grup yang memang ownernya nggak bertanggung jawab. Artinya apa? Ketika marketnya bagus ya hari itu, ownernya keluar di dalam channel dan di dalam grupnya itu keluar dan bilang, wah kita cuan total dan lain sebagainya. Tapi ketika semuanya kena cut loss, ownernya hilang hari itu, bener-bener dan kabur. Dan ini kan kesel banget, maksudnya
ya menenangkan member, apalagi member baru saya dan grup itu grup saham gorengan semua. Akhirnya ya saya coba 1 bulan, tahu ownernya seperti kayak gitu, kabur dah sudah. Udah langsung putus saya, udah nggak saya perpanjang lagi, saya langsung leave grup, saya cari lagi. Saya cari dan ketemu PPC itu. Nah, makanya itu seiring waktu ya saya merasa PPC ini ownernya Pak Hidayat itu cukup bertanggung jawab saya bilang, karena dia mendampingi market apapun juga, mau bullish mau bearish dia mendampingi, dan bahkan dia memberikan kita edukasi terus, psikologisnya dijaga walaupun kita main saham gorengan. Dan itu saya benar-benar baru ketemu ada saham yang namanya kayak MTWI, waktu itu ada yang namanya CSIS, ya saham-saham yang saya nggak kenal dan nggak pernah familiar sama sekali, dan itu dimainkan di situ. Saya masih ingat waktu itu saham-saham itu rata-rata harganya 100 ke bawah, dan itu kan pergerakannya sangat volatil. Saya belajar terus, tapi saya lihat kok Pak Hidayat ini kok bisa konsisten, kemudian member-member yang lain kok juga profitnya konsisten, kok saya loss terus. Saya selalu loss karena mungkin ya seperti biasa saya tuh saya seorang swing trader beralih ke scalping. Ya, tangannya lamban kan, otaknya juga lamban, responnya lamban. Mereka keluar saya masuk. Iya. Jadi selalu seperti itu, tapi memang rekomnya tidak seperti itu. Mungkin saya terlambat membaca atau apa. Nah, saya dari situ saya mulai berpikir, itu saya di PPC itu dalam 6 bulan, saya masih ingat, masuk di PPC itu Maret tahun 2020. Saya baru profit itu Agustus. Saya baru pertama kali profit 1 bulan itu Agustus. Jadi sepanjang Maret sampai Juli itu saya selalu loss. Tapi kembali lagi karena saya dari awal itu saya bukan seorang penjudi. Ya, saya nggak punya kata seorang penjudi, bahkan saya nggak suka main ke kasino dan lain sebagainya. Jadi saya setiap kali memulai trading ini saya dengan mindset seperti ini. Oke, saya mau main 5 juta misalnya. Ya saya siap 5 juta saya itu hilang. Jadi itu membuat saya nggak stres ya, nggak sampai all in margin dan lain sebagainya. Saya nggak pernah pakai dana besar dan lain sebagainya ya. Nah, lalu ya sudah, terus saya dengan itu ya saya pakai terus, saya loss terus. Tapi karena saya melihat ada teman-teman yang lebih senior yang profit, saya berpikir ini yang salah saya, karena orang lain profit. Kecuali kalau memang kita semua profit ya, apalagi ketika barusan mereka langsung diguyur lah, itu berarti ada pom-pom. Tapi ini enggak gitu loh. Ini saya yang salah. Nah, saya akhirnya belajar terus selama 6 bulan itu, belajar dan menemukan bahwa mulai konsisten setelah 6 bulan itu. Nah, mulai dari 6 bulan itu mulai saya belajar. Nah, kenapa saya bisa dari member menjadi sekarang co-founder ya? Ceritanya begini. Seiring waktu ya, setelah saya mulai profit konsisten, saya melihat Pak Ida ini mulai kewalahan ya. Terlalu pasti capek lah, karena dia juga seorang marketing di BPC ya. Dia bikin stock pick, dia harus kasih konsultasi ke member, seperti saya misalnya, loh ini kok kenapa saya sanggup dan lain sebagainya, itu dia one man show. Nah, saya itu kan orang marketing ya, saya di pekerjaan saya juga jadi seorang marketing. Saya bilang sama Pak Hidayat, saya bantu deh, kasihan deh Pak Hidayat, kalau ada kan ada PPC yang grup free-nya ya, saya coba bantu di grup free, kalau ada orang yang mau tanya-tanya, saya bantu ya Pak Hidayat ya, nggak usah dibayar nggak apa-apa, karena apa, saya merasa di PPC ini saya bertumbuh. Akhirnya saya punya hati kasihan Pak Hidayat ya, saya mulai bantu beliau. Nah, saya waktu membantu, akhirnya ya kita kan hubungannya semakin dekat. Nah, puncaknya ini PPC ini semakin berkembang juga. Akhirnya kita memiliki tim, ada orang-orang yang punya hati juga buat PPC, mulai bergabung dalam tim kita gitu. Tapi karena saya orang pertama, makanya mungkin saya dipercaya dan Pak Hidayat cukup dekat dengan saya waktu itu juga. Dia menceritakan semuanya, pengembangan PPC bakal seperti ini. Jadi saya bisa kasih masukan secara bisnis ya, karena kan saya orang bisnis ya. Oh, nanti arahnya ke sini, yuk kita bikin ini. Dan akhirnya pada suatu ketika ya saya ditunjuk aja, dah kamu aja lah jadi leadernya ya. Kamu jadi leadernya karena ya memang orang pertama dan seperti itu. Dan COVID ini memang benar-benar jadi begini, saya merasa sangat bersyukur sekali ya, sepertinya sudah diatur jalannya ya, seperti itu ya. Ketika COVID ini usaha tour saya kan pasti harus berhenti ya. Bulan Februari 2020 itu saya terakhir pulang dari Jepang. Itu akhir Februari, awal Maret saya nggak salah. Nah, tanggal 5 Maret saya masih ingat, saya ketemu sama Pak Hidayat itu di Jakarta. Di Jakarta, di daerah PIK ya, seperti itu saya ketemu. Karena apa? Kita nggak pernah ketemu gitu loh. Nah,
untuk saya berpikir untuk membahas PPC lebih lanjut, yuk kita ketemuan aja. Kita ketemuan, kita saling kenal. Lebih enak kan kalau ketemuan silaturahmi seperti itu. Dan akhirnya saya bertemu dan saya memutuskan, oke lah, yuk kita bangun bersama-sama. Nah, di titik itulah saya bersyukur sekali ya, karena ketika usaha tour saya berhenti, saya menjadi full time trader. Seiring waktu saya mengedukasi orang, ini yang menjadi apa ya, message buat teman-teman juga gitu loh. Ketika kita mau belajar dan kita mengajarin orang, kita berbagi untuk orang, kita akan mendapatkan feedback yang sangat bagus dari Tuhan ya, seperti itu ya. Jadi seperti seolah-olah ketika saya mengajari, saya sedang mengajari diri saya sendiri juga. Jadi otomatis apa ya, kemampuan analisa saya semakin bertambah ya. Jadi benar-benar waktu itu saya masih belajar bikin chart dan lain sebagainya. Waktu itu saya memang apa ya, saya bilang apa ada saya newbie gitu. Saya hanya co-founder dari Pak Hidayat untuk membantu arah PPC. Tapi seiring waktu saya mulai bisa menganalisa dan saya melengkapi dari Pak Hidayat. Karena Pak Hidayat ini benar-benar murni dari analisa tape trading seperti itu, sedangkan saya punya TA. Jadi kita membuat new PPC seperti ya dengan analisa yang mix ya. Kita menggabungkan dan saya juga karena seorang swing trader, saya bisa memberikan analisa-analisa soal saham-saham swing ya, seperti itu. Jadi benar-benar akhirnya saya belajar gitu loh. Dan yang membuat titik balik saya lebih cepat lagi ketika saya membuat YouTube waktu itu. Saya masih ingat bulan Mei itu saya cukup stres ya. Karena saya biasa traveling ya ke Jepang, ke New Zealand seperti itu. Kemudian kalau semua, saya nganggur kan, nggak ada kerjaan seperti itu. Dan akhirnya ya saya tak bikin YouTube aja deh, penasaran. Ya siapa tahu bisa membantu teman-teman. Saya mulai bikin YouTube-nya itu saya pakai HP waktu itu, pakai screen recorder. Saya masih ingat pertama kali saya bikin YouTube saya pakai screen recorder. Jadi benar-benar sangat apa ya, minimalis sekali. Tapi ternyata seiring waktu saya membagikan analisa-analisa itu, ternyata membuat saya semakin tajam analisanya. Dan ternyata sambutan dari teman-teman yang ada di luar sana itu bagus gitu loh. Karena nggak ngerti ya, mungkin karena saya ngomong apa adanya ya. Mungkin karena saya itu seorang pemula, saya seorang newbie, saya cocok ngomong sama newbie juga. Karena apa, nyambung ya. Jadi mereka suka karena saya tuh bahasanya simple. Ya saya bilang ya, karena saya nggak ngerti apa-apa yang ribet-ribet. Saya itu hanya tahu bagaimana trading yang dengan cara seperti ini gitu loh. Jadi dengan cara yang seperti ini, jadi benar-benar apa adanya. Saya hanya pakai logika, saya hanya pakai TA aja, saya benar-benar chartnya itu bersih. Indikator hanya pakai MA aja. Saya bahkan baru terakhir aja mulai pakai seperti MACD untuk mulai divergent dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya saya hanya pakai support resistance yang biasa dan ternyata itu cukup membantu saya dan saya membagikan buat teman-teman. Saya pakai MA dan lain sebagainya yang simple dan ternyata ya seiring waktu berjalan itu apa ya mulai terasa dan scalping saya juga mulai tajam seperti itu ya. Itu ceritanya sih kenapa saya bisa jadi co-founder. Seperti itu kok Ben. Mantep banget ya, gila ini cerita komplit. Kayaknya baru sekali ini Om Ben cerita ya. Saya soalnya jarang ketemu Om Ben ngobrolin soal ini soalnya. Sebenarnya saya di PPC kali ini. Iya. Saya pertama kali cerita saya buat video khusus di PPC yang untuk member. Memang saya mengajarin selama 3 jam ya. Waktu itu saya menceritakan soal psikologis dan lain sebagainya. Cuman waktu Mirai saya menceritakan karena di Mirai itu dibatasi setengah jam ya. Jadi ya tidak bisa saya ceritakan semuanya seperti itu gitu loh. Iya, betul. Oke, mantap banget Om Ben. Jadi buat teman-teman yang belum kenal Om Ben ini ya, beliau ini yang pakai username Cryo Crispy hari itu ya, ikut lomba. Nah, jadi sebelum kita masuk ke ngobrol soal lomba, saya mau nanya Om Ben, waktu awal-awal di September 2017 Om Ben baru join itu pakai dana yang siap hilang nggak, atau waktu itu mindsetnya ya udah langsung ratusan juta juga modalnya Om Ben? Apa? Oh, enggak. Modal kecil. Saya waktu itu masih ingat, saya buka RDN itu, saya pertama kali buka itu di Philips Sekuritas ya, seperti itu. Saya hanya kasih 500.000 karena masih belajar. Saya bingung ini OLT ini apa namanya, ini cara bayinya gimana. Saya harus belajar pelan-pelan dan itu benar-benar apa ya, otodidak, gak ada yang ngajarin. Di dalam grup itu hanya dikasih apa ya, grup itu yang waktu grup saya pertama itu dia memakai bot seperti itu, dia ada sinyal bayinya dan lain sebagainya ya. Jadi dan diajarin TA, tapi nggak pernah diajarin bagaimana cara menggunakan OLT dan lain sebagainya. Akhirnya saya belajar sendiri gitu loh. Saya belajar sendiri dan itu karena ya saya nggak berani. Waktu itu saya masuk 500.000. Setelah mulai paham pakai OLT, saya mulai tambah. Ya saya transfer lagi 1,5 juta. Saya masih ingat pokoknya saya maksimal 5 juta waktu itu. Udah 5 juta aja deh. Saya pengen ngerti 5 juta jadi apa. Lalu seiring waktu
saya masih ingat juga ketika portofolio saya naik 40% equity itu saya punya dana cuman di bawah 50 juta kalau nggak salah. Jadi 50 sampai 60 juta atau saya agak lupa, tapi sekitar segitu. Saya nggak pernah sampai 100-an. Jadi seperti itu. Nggak pernah saya. Jadi waktu modal masih receh yang di bawah 50 juta itu kerugian sudah pernah nggak loss tuh sampai waktu itu Om Ben bilang di market Maret 2018 double top, kemudian pernah nggak merasakan loss yang gede sampai kena mental gitu Om Ben? Ada yang nanya, Om Ben ini pernah kena mental waktu jadi waktu pemula? Nggak ya? Belum. Ini yang aneh, waktu pemula nggak pernah kena mental karena mainnya main saham-saham aman. Waktu belajar gorengan baru kena mental di situ. Ya karena kan terlalu stop ya paling iya benar. Pertama kali saya lihat Om Ben itu di YouTube ketika Om Ben share porto berdarah di 2020 Om Ben. Waktu Om Ben bilang, bayangi cut loss itu bisa membuat Anda cuan ratusan persen. Nah, saya lihat YouTube-nya Om Ben yang itu. Saya tahu gara-gara Om Ben ngepost Dadawe. Waktu itu kan viral ke Indonesia itu kayaknya porto Om Ben semua yang di-share orang-orang. Iya. Pasang watermarknya PPC. Jadi orang tuh nge-share ke grup-grup gitu loh Om, masuk ke saya gitu. Dadawe ini punya siapa yang cuan gede banget gitu. Mulai hari itu saya sudah mulai nontonin Om Ben. Jadi waktu awal malah enggak, karena masih pakai dana kecil banget teman-teman. Jadi Om Ben itu ya. Jadi ya cuan pun dianggap beginner luck lah 30%. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan waktu Om Ben ikut kompetisi Om ya. Jadi setelah belajar di PPC, waktu itu Om Ben juga meraih profit bagger pertama di Adikarya. Kalau nggak salah juga, hampir mirip ceritanya. Saya juga pertama kali ketemu sama multi bagger tuh di Adikarya. Om Ben juga pertama profit baggernya kayaknya di Breeze sama Adikarya ya Om ya. Enggak. Saya profit bagger pertama adalah Posawaran. Oh, saya. Oh, aduh sebelum suspend. Saya masih ingat waktu itu, mungkin juga beredar viral. Saya beli di harga 21. Saya jual di harga 346 dalam waktu 20 menit. Itu profit bagger pertama saya. Saya cuma beli 3.000 lot. Ya. Itu saya masih ingat sepertinya bulan Maret atau April 2019. Jadi saya waktu itu beli di harga 21. Saya masih ingat sekali Posa itu waktu itu volatil sekali ya Posa itu, dan tiba-tiba dia ARB Posanya ya. Barangnya tuh dari tiba-tiba dilempar ke atas ya, dilempar ke atas sekitar 50 atau berapa saya lupa. Tiba-tiba turun sampai 21. Saya beli tepat di hampir penutupan sesi 1. Saya belinya kenapa? Iseng. Murni karena iseng itu. Jadi begini, saya tuh suka sahamnya Pak Beni Cokro. Jujur saya sangat suka, karena volatil sekali ya. Waktu saya main gorengan saya sangat suka gitu loh. Karena menarik adrenalin ini ya, adrenalin gitu ya. Nah, saya beli iseng. Saya beli dengan, kembali lagi saya hanya memakai uang yang saya siap bilang. Waktu itu saya masuk 3.000 lot, di harga 21. Artinya cuma 6,3 juta. Saya siap bilang 6,3 juta waktu itu. Saya hanya berjudi aja waktu itu. Nah, udah kan, break sesi kan. Break sesi ya saya berapa aktivitas. Saya sesi 2 saya masih telat karena saya ada aktivitas di rumah, tiba-tiba kok HP kok bunyi terus gitu loh. Saya buka kan, Om Ben, ini dan Posawaran naik. Wah, langsung saya tinggalin semua kan. Saya cek loh, kok sudah 100. Udah, saya pantau terus itu, saya pantau terus. Naik tuh 100, 200, 300. Begitu sampai 340-an ya. Saya langsung udahlah, sepertinya ini gila ini udah terlalu gila. Saya tidak sempat screenshot. Saya nggak sempat screenshot itu berapa persennya ya. Tapi karena kan saya pakai Philips Sekuritas ada rekapnya kan, pada akhir sesi ada rekapnya. Baru itu yang saya screenshot. Jadi saya nggak pernah lihat itu berapa persennya ya. Akhirnya waktu harganya 340, saya masih ingat saya jual di 300. Saya pokoknya masa bodoh saya bantu 300 dah. Mau laku berapa nggak peduli saya. Saya bantu 300. Baru setelah saya dan transaksi itu saya lihat kejual di 346 ternyata. Jadi waktu di 330 itu kebanting ke bawah, tiba-tiba ada yang ngangkat ke atas. Nah, saya jualnya pas di 346. Jadi nggak ngerti ya itu karena volatil sekali. Dan dari harga 346 ya, Posawaran ini balik ke harga 20 dalam waktu nggak sampai setengah jam. Jadi benar-benar naiknya kencang, turunnya kencang. Saya hanya berpikir yang beli barang saya nasibnya gimana gitu aja kan. Cuman ya sudah, itulah market gitu loh. Jadi saya bisa profit 97,5 juta dengan modal 6 juta. Itu bagger pertama saya. Waktu itu teman saya sempat ngitung, Om Ben kamu profit 1.546%.
Oh ya, saya coba itu Pak kalkulator. Oh benar ternyata 1,546%. Itu bagger pertama saya. Dan bagger kedua saya di Dadawaran. Tapi kalau Dadawaran saya punya analisa. Jadi beda. Waktu itu bener-bener newbie luck ya. Bener-bener Posawaran itu newbie luck. Tapi yang Dadawaran ini saya punya analisanya dan saya bikin di YouTube waktu itu. Seperti itu. Kalau yang soal Adi itu ya sudah itu profit di saham yang normal ya seperti Adi, Breeze dan kawan-kawan itu. Gitu ceritanya. Untuk Dadawe mungkin lihat di YouTube Om Ben aja ya, sudah diceritain soalnya ya. Dan itu juga Om Ben itu kalau nggak salah ngekipnya juga dari nggak satu hari kayak Posa, ngekipnya dari Maret juga ya 2020 kalau nggak salah. Baggernya baru 2021 kan. Iya, itu saya keep setahun itu. Saya keep setahun, saya belinya juga beli dan lupa. Memang saya waktu itu ya saya siap. Pokoknya saya malah mengharapkan Dadawaran turun ke 3, jujur aja. Justru ketika harganya di 3 dan di over seperti itu ya, waktu itu sempat 3 dan di over. Saya pakai sisa duit seadanya, saya HK semua. Karena memang saya memang tunggu itu gitu loh. Tunggu itu. Jadi saya waktu itu belinya itu langsung pencet max cash. Max cash saya enter langsung. Jadi langsung pindah dari over ke bid. Itu bidnya diisi punya saya, dan setelah itu diisi punya orang, saya cabut karena saya merasa udah cukup gede nih, udah hampir 100 juta saya punya Dadawaran itu. Udahlah saya cabut aja deh. Dan itu average saya 3,7 sekian kan. Itu benar-benar jangan ditiru lah. Kalau nggak bisa gila seperti saya, nggak punya mindset itu jangan ditiru lah itu. Dan memang saya waktu itu saya sudah siap hold sampai tahunan. Karena kan expirednya lama ya, 2023, 2024 saya lupa. Ya, saya sudah siap hold 2 tahun, nggak ada masalah. Memang saya sudah menyiapkan uang hampir 100 juta untuk diem di Dadawaran itu. Sebenarnya seperti itu. Makanya saya nggak santai aja. Dan ternyata setelah saya beli itu... Beda porto nggak, Om? Enggak. Waktu itu saya belum memisahkan porto. Enggak. Saya waktu itu masih hanya pakai satu sekuritas. Saya masih hanya pakai Philip. Saya punya Mire, tapi jarang saya pakai. Jujur saya pakai Mire gara-gara kompetisi kemarin, saya baru mulai pakai Mire. Saya sudah bikinnya udah lama sekali gitu loh. Udah lama sekali, tapi memang saya lebih suka pakai Philip karena kan saya swing trader, banyakan swing seperti itu sih. Gitu ceritanya. Gila ya. Ini seru banget ya. Pokoknya cerita lengkapnya nanti langsung di YouTube Om Ben aja. Nah, jadi awal-awal mulai dari Om Ben ini swing, kemudian dia belajar di PPC, beliau baru belajar tentang saham-saham gorengan. Nah, di kompetisi ini Om Ben, saya tuh sangat penasaran sekali yang kayaknya nggak dibahas juga di waktu wawancara Mire. Itu Om Ben pakai modal berapa Om ikut di kompetisi kemarin? Dan apakah selama 1 bulan waktu ikut kompetisi itu ada top up? Maksudnya pasti ada nyangkut gitu atau ada withdraw? Kayaknya sudah cuan nih, withdraw. Ada top up nggak gitu selama kompetisi Om? Saya tidak pernah ada top up karena saya kan gini. Jadi saya memang cari kelas premier ya. Kan kelas premier itu modal minimal 200 juta. Saya waktu itu saya isi kalau nggak salah 202 juta sisanya. Pokoknya saya sudah isi dana di Mire. Akhirnya saya waktu itu gara-gara ikut kompetisi saya belajar pakai Mire selama 1 minggu. Jadi 1 minggu sebelum kompetisi saya pakai Mire terus. Dan akhirnya selama 1 minggu itu saya bisa profit 100 juta. Jadi 100 jutanya saya ambil seperti itu dari modal 200. Saya dapat 100 ya selama 1 minggu. Saya ambil. Kemudian saya sisakan 202 juta. Dan itu saya nggak pernah top up sampai akhir kompetisi. Bahkan saya setiap kali profit saya tarik. Karena apa? Jujur aja ya, saya tidak pernah memakai dana yang terlalu besar karena ya saya takut kalau psikologi saya nggak kuat seperti itu. Jadi saya tiap kali ada profit saya balikin lagi ke sekitar 200 sampai 250 juta. Ya, jadi saya withdrawal saya banyak sekali waktu itu selama kompetisi seperti itu. Berarti selama kompetisi sering di withdraw lah ya karena takutnya kegulung ya, hilang profitnya. Tapi ngitung 800% itu perhitungan Mire itu gimana Om Ben ya? Buat mungkin teman-teman yang mau ikutan, nanti kan Om Ben juga salah satu mentor untuk Hot Championship Season 5. Kalau perhitungan Mire itu kita dihitung dari modal awal. Jadi misalnya kita 200 ya. Ya itu nanti misalnya kita withdraw juga nggak akan ngefek. Jadi itu sudah dihitung profit tapi yang kita ambil. Seperti itu. Nah, kalau yang profit kan ada juara mingguan kan. Kalau weekly itu dihitung dari totalnya ya. Jadi misalnya kita dari 200 kita bisa dapat 250 minggu pertama. Nah, minggu kedua itu dihitung dari 250. Tapi untuk perhitungan akhir kita pakai 200 depan. Jadi yang untuk weekly aja itu dihitung dari modal yang di start dari Senin itu. Kalau misalnya kita tarik di hari Jumat kita tarik dan Senin kembali ke 200 ya dihitung 200. Tapi kalau kita misalnya dapat profit atau kita bahkan loss ya kita dihitung dari total aset kita yang ada di portofolio seperti itu.
Oke, jadi misalnya dari 200 itu minggu pertama cuan 200, kemudian minggu kedua cuan 500, ya total-total 1,8 M lah kalau nggak salah ya, 800% itu Om Ben ya. Iya, Walaupun iya, sudah iya, kita tarik-tarik, dia ngitungin secara akumulasi dari iya, awal sampai betul. akhir berapa gitu ya. Iya, betul. Oke. Gila banget ya. Itu kalau saya lihat Om Ben ini salip-salipan dengan Daniel. Sama Ko Daniel ya. Itu Iya, betul. lumayan waktu itu ngobrol-ngobrol sama Ko Daniel, dia bilang, "Wah, gua kira lu Om Ben." Kan. Gua bilang bukan. Om Ben mah IG-nya yang jalan-jalan murah bilang gitu. Iya, soalnya salip-salipan sama Om Ben kan waktu itu untuk juara return aset terbesar. Nah, Iya. selama Om Ben kompetisi yang mendapatkan 800% return itu ya, mungkin orang masih banyak kejebak. Nggak mungkin gitu bisa cari saham atau profit dari saham 800%. Itu Om Ben main waran juga nggak? Apa nggak diperbolehin sudah main waran hari itu? Nggak boleh main waran. Hari itu tidak boleh main waran sama boleh, sekali. ya? Jadi yang Boleh. season 3 boleh, season 4 udah nggak boleh. Jadi saya benar-benar murni dari saham aja itu. Oke, dan yang kelima kayaknya nggak boleh waran juga ya Om Ben ya? Nggak boleh, udah nggak boleh waran. Jadi waran tidak dihitung. Ceritanya seperti itu. Oke, selama kompetisi nih Om Ben, saya mau nanya, apakah Om Ben itu melakukan full scalping gitu, all in, all out juga full margin gitu, selama kompetisi? Apa ada swing-swing pendek seperti mungkin beli sore jual pagi juga, atau memang full scalping aja harian Om Ben? Porto bersih sore gitu. Kalau memang saya menyadari untuk mengembangkan ya untuk lomba ini kita harus melakukan fast trading. Kita kan karena hampir nggak mungkin kita bisa begini ya. Jadi karena bisa sih swing ya, karena ada beberapa saham yang memang rally ya. Kemarin saya masih ingat waktu itu ada saham Bina yang saya juga ikut. Tapi kita nggak pernah berjudi dalam arti karena ini kan kompetisi ya. Jadi kalau kita mau hold ya dalam sehari itu dana kita kesimpan di Bina terus nanti takutnya kehilangan saham yang lain. Jadi begitu misalnya saya beli Bina ya sorenya seperti itu, pagi naik 10%, 15%, saya lepas dulu. Nanti kalau Bina mau arah, saya masuk lagi. Nah, tapi saya juga tidak pernah all in dan all margin ya. All margin saya tidak pernah sama sekali, karena all in pun saya, apa ya, jujur aja saya memang mental saya itu belum berani untuk langsung masuk ke saham yang gorengan langsung dalam posisi besar ya, beda dengan Mas Bekti mungkin ya. Saya tidak terlalu berani. Makanya saya bilang saya itu masih newbie. Mungkin kalau lihat Ko Daniel itu dia all in or margin. Ya jadi dia benar-benar digulung semua. Kalau saya enggak, karena makanya saya tarik-tarik terus dananya. Karena apa ya, saya tidak senekat dia gitu. Dan saya tidak berani punya mental sekuat Daniel seperti makanya itu ya apa akhirnya ya saya hanya pakai kadang-kadang 150 sampai 250 aja, tidak pernah lebih dari itu. Kalau margin saya nggak pernah pakai lah itu. Jadi benar-benar tidak pernah pakai max limit, nggak pernah. Maxnya saja nggak pernah. Jadi saya masuknya per lot-lotnya aja. Saya udah setting ya, misalnya di Mira kan ada fast trade tuh. Saya udah pasang 1.000, 5.000, 10.000. Jadi saya udah masuk pakai itu aja. Seperti itu. Oke. Dan jadi kalau nggak salah kan kita bisa lihat portonya Om Ben hari itu ya di kompetisi. Kalau nggak salah portonya Om Ben juga lebih dari 10. Itu mingguan kali ya. Kalau per hari mungkin nggak sebanyak itu, sekali beli paling 2-3 saham ya Om Ben ya. Atau memang banyak? Iya, saya selalu masuk ke satu saham dulu, saya fokus di sana. Setelah selesai saya keluar. Maksimal 2 sih. Maksimal saya pernah maksimal 2. Jadi begitu sudah ada yang ini kan saya masuknya kan 150 juta ya. Ada dana ya, ada dana saya lihat ada saham bagus, sementara saham ini masih bergerak ya. Saya masuk sisanya. Jadi tidak pernah lebih dari 2 ya. Saya maksimal itu aja karena saya kan apa ya, kita kan fokus untuk di Mira ini saya mengejar equity growth ya. Jadi benar-benar saya fokus karena dengan fokus ini kita portonya bisa lebih kuat. Tapi jangan lupa kalau sampai loss itu juga habis-habisan. Saya pernah loss itu saya coba masuk di saham teks ya. Saham teks waktu itu saya masuk di 2.400. Saya bisa keluar di 2.000, bayangin coba. Saya minus gede sekali waktu itu. Saya masih ingat saya waktu itu masuk hampir 200 juta, saya minus 17 juta dalam sehari. Dan itu membuat equity saya langsung drop kan, otomatis karena kan itu kan dari 200 ya, berarti kan saya langsung minus 10%. Nah, itu saya harus mengejarnya untuk balik itu, wah itu butuh perjuangan banget dan itu memang benar-benar bikin stres gitu ya ceritanya. Itu sih. Jadi Om Ben waktu 20 hari trading di kompetisi itu pas berarti ada lossnya ya? Salah satu loss paling besarnya di saham teks itu ya. Jadi nggak 20 hari itu 20 hari cuan tuh nggak ya Om ya? Pas ada ya? Nggak. Oke. Saya yang jadi Porto nggak pernah bersih Om?
kadang-kadang bersih, kadang-kadang ada yang mau saya jual paginya karena mungkin ada beberapa saham yang closingannya bagus saya masih di situ. Satu dua aja. Tapi tidak pernah lebih dari itu gitu loh. Oke, siap-siap. Saya mau nanya berikutnya nih. Waktu kompetisi berarti Om Ben fokus banget di satu akun Mirai atau ada beberapa yang Philipnya masih tetap ikut, yang akun-akun sekuritas lainnya juga misalnya untuk ngeganjelin gitu, atau hanya fokus satu akun itu aja, atau akun swingnya dipakai juga nggak gitu? Enggak, akun swing nggak saya pakai, bahkan akun swing pada waktu kompetisi nggak pernah saya buka sama sekali karena memang ya udah untuk saham swing aja, dan saya memang lagi fokus di kompetisi ya, akhirnya yang swing saya tinggalin aja dulu, udah saya biarin, saya pasang stop loss aja deh, gitu sih. Oke, ada yang nanya Om Ben ini haki nggak waktu belinya, sama kayak Mas Bekti gitu. Kalau di saham mayoritas memang di saham-saham gorengan ya, apakah main haki juga dan belinya cicil-cicil? Nggak mungkin kan kalau saham gorengan kecil-kecil kayak misalnya Om Ben main di MTWI, nggak mungkin langsung sekali beli 150 juta, pasti dicicil, beli ganjel over gitu mungkin. Gimana Om Ben? Mungkin boleh sedikit diceritain. Ini yang membuat orang bertanya-tanya ya, kenapa saya bisa main di saham-saham yang aneh-aneh. Bahkan saham saya tuh kayak MTWI, INDX itu menyumbang cukup besar ya waktu itu, dua saham. Dan itu saham yang saya suka saya mainkan. Bahkan saya pernah waktu itu mengikuti MTWI, tapi sebelum kompetisi nih, saya mengikuti MTWI itu dari harga 100. Saya bisa jual di 190 waktu itu. Jadi benar-benar memang lagi uptrend, dan waktu itu kebetulan saham-saham gorengan yang 50 ya, kita di PPC sering sebut LQ 50, liquid tapi 50 ya, kita bilang kayak gitu, kayak kayu, kayak kapas, cap gitu ya, waktu itu memang lagi bagus-bagusnya waktu itu. Dan karena saya jadi begini, ini salah satu keunikan dari trading saya ya, saya ini mengamati pola sebuah saham. Ketika saya sudah tune dengan sebuah saham ya, saya akan sering main di saham itu dengan intens, karena saya ngerti pergerakannya bagaimana, siapa bandarnya, lalu polanya bagaimana, koreksinya kemana, itu saya tak hafal dengan polanya seperti itu ya. Dan itu yang membuat saya bisa bisa bermain dengan saham yang seperti itu. Beda dengan Daniel mungkin ya, dengan Daniel dia lebih main ke saham kayak BABP dan kawan-kawan. Saya, karena prinsip saya ya, saya selalu bilang kepada diri saya tidak mau jadi istilahnya prajurit di kerajaan yang besar. Lebih baik saya jadi perwira di kerajaan yang kecil aja. Nggak peduli sahamnya ini mungkin likuiditasnya kecil, tapi ketika saya bisa mengerti pergerakannya ya, saya tidak perlu dengan yang lainnya ya, seperti itu. Kalau memang untuk ganjel-ganjel ya pasti ada, cuman intinya saya bukan bandar di saham itu, karena saya tidak pernah membandari sebuah saham ya. Sekarang bayangkan modal 200 juta bagaimana bisa membandarin sebuah saham, kan itu hampir mustahil sekali, kan seperti itu. Kayak MTWI aja, kalau kita mau berhitung ya, untuk membandar MTWI itu butuh minimal 1M ya. Jadi untuk minimal 1M, atau lagi untuk bikin arah ya, itu hampir mustahil sekali. Jadi kalau pada bilang PPC dan saya ngebandarin, nggak mungkin, karena kita tidak pernah ngerti. Misalnya seperti ini MTWI pun kita nggak pernah ngerti titik di mana seller aslinya keluar. Saya pernah masih ingat, saya pernah keguyur di saham saya lupa, AYLS atau mungkin saya lupa, ada satu saham ya, tiba-tiba sellernya keluar. Itu benar-benar ngeguyurnya gila-gilaan tuh. Dan saya tuh sanggup di sana, sanggup dan ARB. Dan akhirnya saya bisa cut loss di ARB kedua. Jadi benar-benar ya, ini adalah resiko yang saya tanggung gitu ya, untuk bermain di saham-saham seperti itu ya. Jadi karena memang ya dana saya nggak sebesar yang lain, seperti saya hanya punya ratusan juta, jadi saya nggak mungkin untuk membandarin atau membuat momentum di saham-saham yang seperti BBKP dan kawan-kawan yang plotnya gede-gede, itu saya nggak mungkin gitu. Jadi otomatis saya bermain di saham-saham yang kecil itu. Tapi kembali lagi, saya berani karena saya sudah mempelajarinya, bukan asal saya main nggak, tapi karena saya sudah mempelajarinya seperti itu. Oke, memang kalau saya sering perhatiin Om Ben ini sering main di CA, INDX, mungkin BMRS yang hari-hari itu belum di POM grup-grup lain ya. Pernah nggak Om Ben merasa ketika misalnya tiba-tiba Om Ben buy gitu ya, atau jadikan stock pick, tiba-tiba grup lain tuh ikut-ikut jadikan stock pick, besoknya tiba-tiba jadi ARB tuh. Sering banget nggak ketemu yang seperti itu Om Ben? Grup lain tiba-tiba jadi dengan kapasitas member mereka yang gede, dan akhirnya malah dibalikin. Itu entah bandar aslinya yang ngeguyur atau Om Ben yang buang barang gitu.
Saya pernah. Jadi gini, beberapa teman atau member-member yang dekat dengan saya itu banyak. Dia cerita, saya ada di grup A, grup B, grup C seperti itu ya. Jadi ketika rekom BPC masuk, dia kirim ke saya, ini ada rekom dari grup A gitu. Oh ya udah, saya tidak pernah menginstruksikan, oh yuk jual kita gugur, enggak. Tapi saya selalu bilang, hati-hati. Pokoknya saya punya area resist di mana seperti itu ya. Kalau sudah tekanan sellernya gede ya kita keluar. Tapi kembali lagi karena saya tahu polanya, ketika mereka juga keluar, saya berani tanda bawah. Oh, jadi ya, jadi kembali lagi karena saya mempelajari polanya dan saya sangat hafal sekali dengan saham-saham itu. Jadi saham-saham itu sudah jadi makanan saya itu udah lama sebelum masuk ke premium-premium yang lain. Bahkan saya masih ingat ya, saya itu main saham BMSR itu di harga 60. Iya, BMSR. Dan BMSR itu terakhir tertinggi di harga 280-an. Ingat saya main di harga 60. Jadi saya udah hafal banget dengan polanya. Ketika itu sudah mulai liquid dan ramai di grup-grup lain, ya saya sudah tinggal lihat aja bagaimana perkembangannya. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan Om Ben, misalnya kayak saham-saham yang memiliki, yang kayak tadi ya, BMSR, kemudian kayak PKP Kaca, kemudian kayak WH yang baru-baru ini, misalnya naiknya dari 60 ke 200, itu Om Ben tiktokan terus dari hari ini 60 ke 80 tiktokan, nanti buang barang, apa sisain barang gitu, tetap sisain barang di bawah Om Ben. Sampai ke 200 nanti kayak MTWI kan dari 100 kan ke 180. Itu TikTok tiap hari apa tetap ngekip yang barangnya 100 gitu, average up, nanti jual separuh, nanti average up lagi gitu Om Ben. Mungkin saya boleh dijelasin. Terkadang ada yang saya sisakan di bawah ya, ada beberapa yang kalau memang saya ambil di bawah saya sisakan. Saya masih ingat waktu itu. Saya masih ingat BIFIC itu harga 60 saya juga sudah punya waktu itu. Terus kalau mau tahu, saya waktu itu juga ajak beberapa teman yang dekat dengan saya di PPC masuk BNBA di harga 380. Itu sangat tidak liquid sekali. Sangat tidak liquid sekali. Kita untuk jualan pun susah dan waktu itu saya hanya melihat apa ya? Waktu itu saya BNBA, saya melihat secara fundamental dan prospek ke depannya. Saya belum pernah ada berita bank digital waktu itu. Saya hanya ngerti seorang teman bilang sama saya, seorang teman yang jago fundamental juga bilang BNBA sama BIFIC ini bagus. Nanti next tahun depan pasti akan ada akuisisi dan lain sebagainya. Ya udah, saya kembali lagi, saya hanya masuk sesuai dengan yang saya siap bilang. Udah saya diemin. Nah, terkadang kita kan nggak sabar, saya ada lepas paro. Tiba-tiba dia langsung, saya masih ingat BNBA tiba-tiba arah waktu itu. Tiba-tiba arah dan benar-benar tiba-tiba iya, langsung gopay dan kemudian rally gitu loh. Rally sampai ke 3.000. Nah, itu apa ya? Ya kembali lagi karena memang saya itu pecinta saham-saham alien ya. Di PPC pun ada yang namanya sebutan saham jin kok. Jadi kita memang benar-benar main di saham-saham yang aneh-aneh seperti itu. Tapi kalau nggak ngerti caranya, jangan main gitu. Karena resikonya gede sekali. Ya, jadi harus dengan pemahaman dan analisa yang benar gitu loh. Seperti itu. Oke. Nah, banyak yang tanya dari tadi bagaimana sih sebenarnya strategi dan persiapan Om Ben ini dalam screening saham. Ini pertanyaannya banyak banget dari tadi. Apakah Om Ben ini selama kompetisi sama trading harian seperti biasa seperti ini, bagaimana sih strategi sama atau beda gitu dalam screening saham? Apakah tetap baca news, lihat fundamental juga, atau selalu cek Broksum, charting dan lain-lain mungkin Om Ben, atau lihat running trade aja deh gitu pokoknya satu hari? Saya tidak pernah lihat running trade. Ini yang aneh kan. Saya tidak pernah mau lihat running trade karena kepala saya pusing jujur aja. Ini gerak-gerak melulu dan ini bikin pusing gitu. Karena itu saya sudah punya punya stock pick sendiri yang memang saya himpun ya. Saya analisa sendiri ya. Saya riset sendiri terus seperti itu. Saham-saham dari misalnya ada yang volumenya mulai keluar atau mungkin saham-saham yang barusan bangun dari 50. Saya mulai riset seperti itu. Ini kira-kira kedepannya bagaimana, terus kembali ke 50 lagi atau enggak, atau dijagain ya. Saya mulai riset seperti itu dan saya memang punya list. Jadi saya punya satu kertas seperti itu, saya punya list semua sahamnya. Saya tulis semua sahamnya. Waktu di dalam kompetisi Mirai, strateginya sama, cuman bedanya saya lebih intens saja. Saya lebih lebih ngotot ya di situ karena kita kompetisi seperti itu ya. Dan saya tidak pernah menyangka memang ada kompetitor seperti Ko Daniel yang benar-benar luar biasa ya. Saya bilang luar biasa sekali. Karena sepertinya kemarin kompetisi seperti pertandingan 2 orang aja. Karena yang lain persenannya tertinggal jauh kan. Saya waktu itu karena berpikirnya ya tahun lalu Ko Daniel 285% ya. Saya mikir ya kalau 300% sepertinya saya bisa. Tapi ternyata kan dikejar terus ya.
sementara saya harus lari terus, dan itu memang benar-benar melelahkan sekali, dan saya benar-benar tiap malam itu saya cari. Saya benar-benar menghabiskan waktu saya sampai kadang-kadang saya pagi gitu ya, untuk mencari semua saham. Dan itu saham mana yang berprospek untuk saya tembak besoknya. Seperti itu. Jadi benar-benar harus... Menarik banget ya. Harus benar-benar gila lah ini, pusing. Jadi Om Ben ini masih manual Om ya? Tulis di kertas ya? Iya, karena kalau kita tulis di layar nggak enak. Kalau di kertas kan tinggal lihat ya. Tinggal lihat apa sih saham yang ini saya centang seperti ini ya. Oh, seperti itu. Karena kalau memang masuk ke dalam list dari stock pick kita ya, kadang-kadang bias karena layar kan terlalu banyak. Kalau di kertas kan kita bisa lihat ya. Setuju. Kalau mau nulis tinggal nulis kan cepet kan, nggak perlu ketik-ketik dan lain sebagainya ya. Lebih enak manual sih kalau untuk kayak gitu, coret-coret aja sih sebenarnya. Seperti itu. Saya jadi ingat, saya itu selalu punya list kayak gini. Saya selalu listin saham-saham, dan saya selalu list kira-kira bandar-bandarnya siapa-siapa aja. Mungkin saya rasa Om Ben pasti punya kertas tepek kan seperti gini juga ya, buat untuk coret-coret, untuk stock pick. Iya, betul. Karena kalau kita lihat running trade tuh keburu dia sudah dipom, sudah keburu naik ya Om ya. Kita nggak siap skenario-nya gitu kadang. Iya. Saya punya prinsip yang agak berbeda dengan Mas Bekti ya dalam scalping ya. Ini yang membedakan dengan Mas Bekti. Kalau Mas Bekti itu tidak pernah berani untuk masuk ke saham yang belum bergerak. Kalau saya berani masuk saham yang belum bergerak. Karena beda strategi kita ya. Kalau Mas Bekti kalau ramai baru dia tabrak ya, seperti itu kasarannya. Kalau saya lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah kalau sampai sebuah saham keluar di running itu dan rame, berarti itu kan sudah mulai rame, udah mulai running ya, udah mulai jalan. Tapi saya selalu cari saham-saham yang memang ada di posisi support ya, disupport tapi dijagain terus, nggak jebol, tapi juga nggak diizinkan naik. Itu saham-saham yang membuat saya tertarik gitu loh. Pasti ada sesuatu di saham ini, entah badannya lagi akumulasi atau mau ada apa. Ada sesuatu. Ketika saham itu sideways lama, tapi dijagain seperti itu lah. Itu saham-saham yang jadi watchlist saya gitu loh. Nah, permasalahannya kan kita nggak ngerti kapan jalannya gitu loh. Terkadang ketika saya sengaja HK seperti itu ya, jalan tiba-tiba ya sudah, kalau jalan sudah saya tinggal menikmati aja kan, mulai masuk running trade ya, kemudian mulai masuk grup lain kan mau tambah rame kan, tambah liquid kan. Nah, itu yang membuat saya bisa profit gede gara-gara itu sebenarnya, karena ketika rame orang pada masuk semua nih, pada masuk semua. Contoh WH itu hari ini saya hitenan beberapa kali kebetulan, dan saya terakhir bisa jual WH di harga 260, dan kebetulan badan saya semua dimakan NI waktu tadi. Jadi benar-benar habis. Saya masuk cukup banyak. Saya transaksi WH hari ini saya punya 43.000 lot di WH. Wah, itu sudah habis ya Om? Sudah habis. ARB WH hari ini. Tapi saya keluar WH di pucuk. Ketika saya sudah terakhir di 260, saya tidak berani masuk lagi. Jadi saya TikTok terus kan. Masuk keluar. Ketika sudah sampai 260, saya lihat ini polanya nggak enak. Overnya kalau terlalu tebal dan sebagainya, saya udah. Dan ini hari Jumat gitu loh. Saya ngerti hari Jumat ini hari taking profit kan. Jadi ya sudah, saya sudah selesai. Terus tiba-tiba kok WH itu turun ke 240. Terus tiba-tiba kok ARB. Saya baru dicolek teman saya, itu WH ARB loh. Udah keluar. Oh, udah nggak ada barang saya. Oh gitu. Saya sebenarnya WH itu yang ARB bukan Om Ben berarti. Bukan saya. Yang ARB saya tidak ngerti yang ARB. Saya tuh sempat kesal sama WH karena jujur saya punya barang banyak kemarin. Karena saya ngerti WH itu tapi ARA, saya lepas di ARA. Kesel saya punya barang banyak di bawah 200 soalnya. Hari ini kan nggak suspend. Biasanya saya ketika besoknya ARA suspend kan? Ini enggak, kan kesel. Iya. Ini kemarin sudah jual di ARA lagi nih. Saya langsung jual di ARA semua kemarin. Kesel kan, udah jual di ARA, besoknya hari ini jalan. Ya udah, ketika hari jalan pagi, saya juga tidak pernah terbiasa trading tuh langsung tabrak, nggak pernah. Saya selalu melihat polanya bagaimana. Ketika polanya bisa saya baca, baru saya masuk. Ketika WH ini udah mulai tenang, saya tabrak baru. Oh, saya udah ngerti nih, area range-nya segini-segini, saya tabrak. Seperti itu. Saya tabrak, mulai jalan, saya taking profit. Kemudian dia sideways lagi kan. Tabrak lagi, keluar lagi. Sampai saya masuk WH kalau nggak salah 3 kali, masuk keluar 3 kali. Seperti itu. Berarti hari ini baru masuk lagi Om ya? Atau ada sisa barang kemarin, sisa sedikit, baru tekan lagi? Nggak ada, benar-benar habis. Karena saya tidak berani berspekulasi dengan suspend kan. Saya takutnya kalau tiba-tiba open bandarnya gila di ARB-in, open ARB gitu kan nggak lucu juga. Jadi saya lebih mengamankan menghitung resiko saya, ya udah, daripada saya terlalu beresiko, mendingan ya saya menahan diri lah ya.
daripada resiko ya sudahlah, saya mensyukuri profitnya. Tapi kesel juga hari ini karena pagi-pagi saya cek tidak ada suspend. Itu bikin kesel gitu loh. Oke. Saya mau minta responnya Om Ben nih terhadap haternya. Salah satu saya ada baca haternya Om Ben di IG-nya Om Ben juga. Dia bilang, si Om Ben kan bisa menang karena dia ngasihin menu ke anak-anak PPC gitu. Ya wajar lah dia menang. Sahamnya pasti auto naik. Dia tinggal guyur barang. Saya mungkin ini agak lucu sih mungkin. Silakan mungkin Om Ben nanggepin hater. Mudah-mudahan si hater nonton. Jadi begini, saya dari awal menyadari ya, waktu saya sempat konsultasi dengan tim inti PPC, saya mau ikut, tapi sepertinya kalau saya ikut dan misalnya saya bisa masuk 3 besar, akan ada omongan seperti ini. Sudah saya antisipasi gitu, dan memang ini resikonya. Dan mereka bilang ya udah bodo amat lah, yang penting PPC nggak dirugikan sama kamu kan, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ketika waktu berjalan benar, jadi saya masih ingat waktu itu ada seorang hater yang bilang, ini kok Crew Crispy siapa ya? Saya hanya diam waktu itu. Dan hater itu menyusup ke dalam member seperti itu. Jadi dia hanya muncul untuk mengkritisi. Ketika PPC ditarget, dia nggak pernah memuji. Ketika sampai kena loss, langsung dicolek. Ini kok stoknya sama dengan Crew Crispy ya? Nah, tapi kalau ditarget, nggak keluar dia. Jadi kan nggak fair kan? Maksudnya kalau memang mau mengkritisi ya, kalau kita ada prestasi ya dipuji. Kalau nggak ada, kita dikritik boleh dikritik. Tapi ini kok sepertinya hanya menyerang aja seperti itu. Dan terakhir saya mendapatkan, setelah saya juara ya, saya mendapatkan screencap orang itu ngobrol dengan orang lain di grup lain seperti itu ya. Saya dapat screenshotnya memang kan. Jadi ada orang yang kirim ke saya seperti itu ya. Ya, kalau soal itu dan saya masih ingat akhirnya kalau nggak salah di minggu kedua atau awal minggu ketiga, saya memutuskan oke, saya tidak akan memberikan stok PPC saham gorengan waktu itu. Saya putuskan saya tidak memberikan stok saham gorengan sama sekali. Jadi mulai dari minggu 3 ke 4 ke 5 saya tidak kasih saham gorengan ke dalam stok PPC karena omongannya sudah nggak enak gitu loh. Dan saya ingin menjaga kondusivitas PPC dan akhirnya saya yang mengalah aja. Dalam arti ya sudah, saya bermain sendiri aja seperti itu. Ya udah, akhirnya ya sudah sampai di akhir sesi pun PPC cuma dapat jatah yang saham-saham yang tebel seperti itu ya. Dan saya pun sekarang di PPC tidak pernah memberikan saham-saham. WH pun saya nggak rekom di PPC sama sekali karena menurut saya terlalu tipis buat anak-anak dan saya merasa terlalu beresiko ya. Dan jujur ya, ketika saya bikin topik buat anak-anak dan saya ada barang banyak, saya tuh ada beban loh. Karena saya bukan seperti orang lain yang guyur tanpa beban, enggak. Saya jadi apa ya? Terkadang saya malah nahan gempuran anak-anak kalau anak-anak copetin barang saya sudah nasib. Saya coba tahan sekuat mungkin ya supaya nggak ambrol kan gitu kan. Kalau ambrol kasihan mereka gitu loh. Tapi seiring waktu PPC semakin banyak membernya, saya menyadari dan akhirnya seperti WH pun nggak saya rekom. Saya main sendiri WH gitu loh. Main sendiri aja, nggak pernah saya rekom seperti itu karena ya resikonya sangat besar sekali buat anak-anak dan saya nggak pingin anak-anak ini apalagi member-member baru keguyur di saham-saham yang terlalu tipis. Akhirnya saya ya kalau rekom ya minim-minim yang tipis-tipis ya kayak JST atau Chem lah ya seperti itu. Kalau ada yang tipis dan menarik saya selalu tulis ini lot tipis, hati-hati. Ini lot tipis, saya selalu kasih warning seperti itu. Jangan masuk gede-gede karena ini lotnya sangat kecil. Saya bilang seperti itu. Gitu sih. Oke. Nah, yang ini mungkin banyak nggak orang tahu bahwa nggak semua gorengan itu bisa dimasuk dengan gempuran banyak lot. Kita nggak pernah tahu member-member di PPC, misalnya member kita itu punya sekali masuk tuh berapa juta. Kadang mereka begitu HK malah diguyur bandar aslinya ya Om Ben ya. Jadi nggak semua barang itu sebenarnya bisa cocok untuk jumlah lot volumenya gitu. Kadang nggak nampung malah jadi ARB dia, jadi ARB berjilid karena mungkin bandarnya keganggu gitu dalam masa dia akumulasi barang. Dalam waktu Om Ben nahan barang, pernah nggak kekurangan dana? Wah, tiba-tiba nih ARB misalnya, tapi Om Ben masih kuat lah untuk nahan barang. Pakai margin untuk nahan, besok baru top up gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Saya selalu kalau memang sudah nggak kuat, saya melakukan namanya short sell ya, short selling dalam tanda kutip short selling ya. Jadi saya jual di hari misalnya, contoh seperti ini saya digempur nih di 280 ya, 280 diajar ya seperti itu ya. Saya lepas 278. Kemudian saya beli lagi di 274. Jadi saya melakukan turun seperti itu. Nah, jangan lupa di suatu titik ada yang namanya kan support kan. Nah, di titik support itu pasti akan membal. Dan itu titik di mana saya bisa membalikkan ya. Paling nggak bisa BEP atau mungkin ya loss-nya nggak terlalu gede juga seperti itu. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat
iseng aja di saham apa ya? Kalau nggak salah saham Budi, kalau nggak salah saham Budi. Oke. Saya diguyur sampai saya itu hampir semua pelor saya habis waktu itu. Saya habis ya. Saya masuk lebih dari 1 M. Saya loss-nya itu cuma 0,6% dan saya loss tuh 6 juta. Tapi karena saya paham, saya nggak panik ya. Jujur, siapa yang nggak panik? Sekarang coba kamu panik nggak kalau tiba-tiba kamu punya barang di saham seperti Budi 1 M lebih? Gila kan kamu jadi bandar atau gimana kan gitu kan? Nah, kalau saya panik pasti akan semakin longsor. Nah, makanya itu saya lepas, tahan, gitu aja. Tapi itu benar-benar butuh psikologis yang baik dan benar-benar harus ngerti di mana titik nahannya. Jadi saya sempat membiarkan sahamnya turun nggak apa-apa, udah saya izinkan dia turun. Saya sampai minus di atas 50 juta waktu itu. Tapi saya kan selalu tahu sebuah saham yang turun itu pasti akan memantul. Jadi ada pantulan sekali lah. Selalu ada bikin kalau kita ngomong TA ya, bikin lower low kemudian bikin lower high. Nah, ketika lower high ini saya lepas. Saya beli di lower low, saya lepas di lower high. Ini yang membuat bisa survive ya. Kalau kita konyol sekali lah kalau kita harus menahan gempuran seperti itu dan harus top up itu nggak banget. Lebih baik saya cut loss. Saya pernah melakukan cut loss terbesar saya di bulan lalu itu di saham Prim. Waktu itu saya coba tembak di arah, saya masuk dengan 500 juta. Tiba-tiba nggak jadi arah. Dan ajaibnya MG bisa jualan. Itu saya jual nggak laku itu, 500 juta. Saya masih ingat waktu itu keluar news bahwa ada kesalahan input di saham Prim. Waktu itu investor Gojek atau apa saya masih ingat waktu itu. Itu Prim ARB 7 kali kalau nggak salah. 5 kali. Saya baru keluar di ARB ke-5. Dan itu saya loss 170 juta. Tapi itu saya sudah paham resikonya dan puji Tuhannya beberapa hari kemudian saya bisa balikin di BGTG. BGTG waktu rally saya tembak besar di situ. Saya bisa average 208, saya jual di 260. Tapi lot saya besar sekali di situ. Jadi waktu itu saya masih ingat malamnya itu saya bikin YouTube sama Mas Bobi dan Michael Yo, saya sempat jelasin ya. Besoknya ternyata yang memang di luar dugaan. Ya. Ya, betul yang tentang itu saya panen besar di situ. Dan saya udah lepas semua dan bisa nutupin loss-nya itu dan bahkan lebih seperti itu ya. Karena memang saya masuk lebih besar lagi seperti daripada yang di Prim seperti itu. Oke, ini menarik banget teman-teman. Ini kuncinya penting banget ya. Mungkin nggak banyak orang yang ngerti tentang short sell. Orang masih banyak memikirkan average down. Mungkin kalau posisi Anda seperti Om Ben tadi, ARB 5 kali, mau di cut loss, udah rugi ratusan juta, mending di top up aja kali dia pikir ya kan, average down di bawah, di support gitu. Sedangkan itu membuat beban yang makin gede. Kalau Om Ben dia tahan, dia cut loss, dan cut loss itu sangat penting teman-teman. Waski, ratusan juta itu sakit banget, tapi pindahi ke saham lain. Tapi punya pikiran untuk balas dendam di Prim nggak Om? Nanti saya beli lagi di lower low-nya misalnya, biar nanti kira-kira bantuan enggak ya? Saya kalau balas dendam cari saham lain lah. Ini sudah saya langsung blok. Saya tidak akan pernah beli saham Prim lagi sampai sekarang, dan memang sampai sekarang saya nggak pernah beli saham Prim. Udah, saya sudah cukup itu bikin saya cukup trauma dan saya jujur aja cukup stres ya, karena bayangin ya tiap hari hanya menghitung loss, ya kan? Bayangin ketika 500 juta minus 7%, ya kan itu sendiri tiap hari berapa tuh minusnya tuh? Tambah lagi, nggak bisa jual lagi, gila kan? MG-nya bisa keluar besoknya, MG-nya bisa keluar, saya nggak bisa keluar, besoknya nggak ada volume, nggak ada transaksi sama sekali. Gimana lepasnya ya? Udah saya berharap kebaikan MG untuk menghakal lagi kan? Kan seperti itu kasarannya. Ya sudah. Dan tiap hari Om harus teman-teman di ARB Om. Ya, saya cemburu di ARB. Yang harus teman-teman ketahui ya seperti ini teman-teman. Jadi average down itu terkadang malah membunuh kalian. Ketika kalian tidak paham dengan yang namanya saham ini lagi turun atau lagi benar-benar dibuang bandar ya. Kalau ada beberapa kasus ya di mana ketika kita cut loss itu lebih aman daripada average down. Dan beberapa saya merasa sendiri ya, member pun ya average down melulu sampai akhirnya dananya habis baru nyerah. Padahal seharusnya kalau dia mau merelakan cut loss nggak segede sekarang. Contoh, ada member yang berusaha nahan HMSP atau Unilever. Saya bilang Unilever HMSP itu sedang downtrend parah. Kalau gitu strateginya, average down-nya gimana? Cari dia waktu konsolidasi bentuk lower low, lepas ketika lower high, udah lepas aja, sudah relakan. Nah, uangnya kamu cari ke saham lain yang benar-benar uptrend. Nah, tapi orang kan kadang-kadang nggak mau cut loss tuh.
Karena menurut mereka floating loss bukan berarti loss. Ya benar kan? Karena masih floating. Benar. Tapi jangan lupa, kalau saham ini lagi turun, lagi benar-benar downtrend parah. Dan apalagi bandar atau asing yang ada di saham itu lagi buang barang. Seperti itu ya. Kalian mau nada, ya saya cuma bilang kalian seperti membawa ember di bawah air terjun. Keguyur lah. Mau apa gitu kok. Bener. Oke, kita lanjut sedikit karena waktunya sudah lumayan 1 jam ya, mungkin nggak lama lagi. Jadi saya akan pilih beberapa pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang mau nanya seputar tentang Om Ben, silakan ya di question box di bawah, di pojok kanan bawah, sambilan saya akan nanya. Banyak orang yang masih berpikir bahwa Om Ben, gimana kalau saya nggak kuat nahan barang, sedangkan day trade atau scalpingan itu hanya harian. Contoh tadi di saham misalnya kayak yang BBYB, ternyata saya beli di 1000, jualnya 1200, dia malah naik ke 1600. Apakah saham beggar itu lebih penting daripada aset beggar? Kalau Om Ben ini kan dia menang 800% itu dalam posisi aset beggar. Ada nggak saham beggar saat kompetisi juga Om? Jadi mungkin saya minta tanggapan Om Ben terhadap yang namanya orang yang masih memiliki mindset pengen koleksi saham beggar. Apakah saham beggar itu lebih penting daripada aset beggar? Silakan Om. Menurut saya lebih penting aset beggar. Karena menurut saya saham beggar itu hanya kebanggaan ya. Oh bangga, keren. Porto kamu gimana? Oh di MMX aku punya ribuan %. Nah, tapi pernahkah kita hitung ya, kita hitung secara aset value kita, itu pertambahan kita berapa? Ya, jadi saya tidak pernah mengejar. Jujur saya hampir tidak pernah punya saham beggar ya. Karena yang saya kejar adalah aset beggar, kecuali memang saya punya porto swing yang memang saya mainkan untuk swing ya. Jadi misalnya saya sekarang pun saya sudah punya beberapa stok yang dan saham-saham yang sedang lagi di support dan benar-benar nggak ada orang mau beli, saya lagi kumpulin pelan-pelan seperti itu. Tujuannya untuk kita cari window dressing ya seperti itu. Ya, jadi saya sudah mulai persiapan. Nah, tapi untuk keseluruhan ya, yang di porto yang scalping, apalagi kita ngomong soal scalping ya, saya tidak pernah mencari saham beggar, karena menurut saya saham beggar ini siapa yang ngerti, ya kan? Kita nggak akan pernah kecuali kita memang berniat untuk trend following ya, seperti itu ya. Dan bahkan ya jujur aja member-member saya itu lebih punya saham beggar daripada saya, karena mereka lebih sabar, lebih stylenya swing ya. Sedangkan saya kan mix antara swing dengan scalping, dan jujur aja dana scalping saya jauh lebih besar daripada dana swing karena marketnya masih seperti ini. Nanti ada satu waktu dana dari scalping ini akan saya pindahkan ke porto swing. Jadi saya tarik di OLT ini, saya masukin di OLT yang lain, OLT swing saya, untuk memang tembak ke saham beggar ketika memang momennya tepat dan memang sudah mulai rally ya. Jadi untuk mengejar memang trend following seperti itu. Jadi benar-benar kalau saya harus nyari saham beggar itu akan melelahkan. Lebih baik saya mengumpulkan. Kalau teman-teman lihat di porto yang waktu di Mire pun kan banyak ya, kan saham saya banyak sekali, karena dalam sehari ini saya bisa masuk keluar ada 10 saham tuh bisa. Ketika ada yang bagus ya, ini mulai jalan ya, saya tembak masuk. Ketika sudah nggak menarik atau mungkin berbahaya buat saya merasa mulai diguyur atau mulai tekanan sellernya gede, saya lepas, cari lagi yang lain. Jadi memang compounding, tapi itu sangat melelahkan ya, sangat melelahkan. Jadi kalau teman-teman memang mau nyantai ya, saya bilang ya swing adalah jalan paling santai untuk kita follow the trend aja, kita lepas ketika trennya patah, kan seperti itu. Sip. Meskipun nggak gampang ya, namanya swing itu semua orang gampang, ya udahlah trading santuy aja lah swing. Sedangkan tapi baru profit 20% langsung dilepas gitu ya. Iya betul. Ada yang nanya nih dari Bayu Hanggara. Jadi teman-teman tolong tanyanya di question box ya, biar saya gampang nanyanya karena waktu kita sudah mepet banget. Om Ben waktu awal-awal join saat kondisi member lain profit, sedangkan Om Ben 6 bulan tuh loss terus, nggak pengen nyerah Om. Ini pertanyaan dari Bayu Hanggara. Mindsetnya gimana? Ada yang nanya juga mindset. Kalau pengen nyerah itu juga ada ya, pasti ada. Capek kan, kita trading tiap hari, kita pantau market tiap hari, nggak pernah profit. Tapi saya selalu menanamkan begini, saya kalau berhenti sekarang berarti apa yang telah saya bayar, duit dan waktu akan hilang. Karena betul. Itu saya nggak mau itu hilang. Daripada udah, jadi kasarnya gini, udah nyemplung sekalian, ya udah mandi aja sekalian, gitu loh. Udah nyemplung air, mandi sekalian, udah kepalang basah. Nah, saya selalu berpikir seperti ini. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kan sama-sama manusia. Kita sama-sama makan nasi. Dia nggak makan kawat loh, dia makan nasi juga gitu loh. Saya juga makan nasi. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Apa yang salah dengan diri saya? Ya, itu yang membuat saya benar-benar akhirnya
mempush diri saya, menyemangati diri saya, kamu harus bisa, kamu harus bisa. Jadi ya ternyata memang konsistensi ini membuahkan hasil seperti itu ya. Segala pengorbanan saya itu membuahkan hasil seperti itu. Ada pertanyaan dari Arif 993. Cara Om Ben screening saham swing sama gorengan tuh sama nggak Om? Prinsipnya sama. Saya selalu punya prinsip, saya selalu mencari saham-saham yang ada di support. Dan supportnya support kuat biasanya ya. Jadi benar-benar saya cari yang ada di support, terutama saham swing ya. Saya cari yang sudah berkonsolidasi. Kalau swing beda lagi. Kalau swing harus lebih sabar lagi. Kalau swing itu harus cari yang udah konsolidasi, yang udah mulai tenang seperti itu ya. Kita mulai mengumpulkan dan kita mulai membuat trading plan ya. Jadi risknya kita ukur dulu di bawah berapa persen. Saya selalu mengukur seperti itu. Kemudian rewardnya bagaimana. Kemudian saya selalu cek ada bullish divergence nggak. Contoh seperti Excel yang kemarin ya waktu di 2000 itu nggak ada orang mau beli waktu itu. Padahal itu bullish divergence. Dan ketika newsnya keluar dia tiba-tiba terbang aja ke 2.500. Ya, padahal itu sudah benar. Itu posisinya kan downtrend tuh. Cuman yang saya tadi bilang, ini saham terus turun, tapi dijagain terus. Tapi nggak diizinin naik sebentar, diguyur, naik sebentar, diguyur. Nah, ini saya berani melakukan spekulasi buy. Karena prinsipnya seperti ini. Kalau kamu berani buy on breakout, kenapa kamu nggak berani buy on support? Kan pertanyaannya, kalau buy on support terus jebol ke bawah gimana? Ya cut loss aja. Kan kembali lagi, saya tanya juga, kalau kamu buy on breakout, jebol gimana? Emang kamu yakin ini patternnya pasti confirm valid? Kan nggak juga kan? Jadi saya lebih memilih ya daripada saya resikonya gede di atas nunggu valid, mendingan saya cicil dulu. Ya tapi memang saya nyicilnya dengan porsi yang terukur, nggak langsung all in di bawah, nggak gila aja kalau langsung all in di bawah. Tapi kalau saham gorengan saya lebih melihat short term aja. Jadi kalau memang swing saya melihat pattern besarnya, saya buka mapnya bagaimana, saya tarik Fibo dan lain sebagainya bagaimana. Setelah itu baru kelihatan, oh ini arahnya ke sini, ini mau bentuk pattern apa, ini bisa rounded, bisa HNS atau bisa inverse HNS, cup and handle dan lain sebagainya. Jadi saya memang lebih melihat banyak hal sih kalau untuk swing. Kalau untuk gorengan lebih karena ya cuman hit and run aja ya udah, yang penting disupport, bandarnya lagi ngumpulin, ada big player kumpulin lah pokoknya, dan kebanyakan yang buang barang retail itu makanan saya pasti. Kalau udah kayak gitu misalnya contoh ada saham yang BK lagi kumpulin, ya udah saya ikut ngumpulin, bodo amat. Gitu aja. Mantap. Jadi kalau scalping mungkin lebih ke pakai fundamental nggak Om? Pakai nggak fundamental? Nggak pakai. Saya sempat di komplain member waktu itu. Saya di komplain member, Om Ben, ini saham ini ada notasinya bangkrut dan lain sebagainya. Saya bilang udah bodo amat. Pokoknya kita beli, kita keluar langsung, udah selesai lah gitu aja, pusing. Pokoknya selama ada broker besar yang masih masuk aman gitu aja. Kalau udah broker-brokernya saya keluar, kita keluar dah gitu aja. Itu sempat jadi iya. Contoh ABA, ya ABA itu lagi digoreng-gorengnya gitu loh. Saya masih ingat saya punya DAX di harga 115 sebelum dia naik ke 260. Bener di bawah kan, nggak ada yang mau beli tuh DAX 115. Gila aja apa beli DAX di 115. Nggak ada yang mau beli. Tapi ya kita melihat seperti itu ya. Ada potensi karena sudah terlalu lama dalam, tapi nggak jebol-jebol. Tapi memang ada potensinya seperti itu. Dan akhirnya ya ternyata kan keluar newsnya dan lain sebagainya, dan akhirnya tiba-tiba arah aja dia. Gitu aja sih. Waktu kompetisi nih dari Willy Victorian, Om Ben punya target nggak harian harus berapa persen gitu cuannya? Target sih enggak sih, cuman awalnya saya tidak punya, lebih santai awalnya. Karena apa? Karena waktu itu kan memang jujur aja tiba-tiba memang di minggu pertama itu saya bisa profit hampir 100% sudah. Jadi minggu pertama itu saya udah langsung 90 atau berapa persen ya. Sudah langsung kejar di situ. Saya melihat jaraknya agak jauh, nyantai kan. Minggu kedua Daniel ngejar kan, dan tepat di minggu kedua ini memang saya yang saya cerita, saya ada cut loss test yang sampai minus 10% itu, dan minggu kedua itu saya memang jujur itu minggu terburuk ya. Dan minggu kedua secara weekly pun saya tidak masuk ke dalam 3 besar. Saya hanya peringkat 7 waktu itu weekly-nya, karena itu jelek, dan itu Daniel langsung tempel ke atas. Nah setelah itu benar-benar saya mulai tidak ada target, tapi targetnya cuma satu, dia menjauhi Daniel gitu aja pokoknya deh. Pokoknya dia lari, aku harus lari gitu aja. Udah gitu aja ya, karena kita kompetisi kan. Dan itu kalau ngomong melelahkan ya melelahkan sekali, karena jujur aja saya biasanya itu sehari saya kalau scalping cuma punya target 5 sampai 10 juta aja. Udah cukup lah. 5 sampai 10 juta ya. Sekarang saya minimal 10 juta ya, karena dengan aset saya yang terus bertambah, saya minimal 10 juta aja. Jadi kalau di bawah 10 juta itu
nggak oke, tapi kalau ya di atas 10 udah oke. Kadang-kadang dikasih 50, kadang-kadang kemarin malah pernah sampai 150 dalam sehari itu ya oke banget gitu. Tapi itu membuat saya lebih nyaman karena saya selalu menetapkan target minimal aja supaya nggak ada beban. Ketika kita trading nggak ada beban, saya selalu bilang trading itu harus fun ya, harus fun. Kalau trading sampai nggak fun berarti Betul. ada yang salah dengan cara trading kamu. Jadi kalau memang oke lah, saya bilang misalnya 10 juta saya bisa konsisten aja selama 20 hari bursa, saya bisa dapat 200 juta. Sekarang kerja apa yang seperti itu 200 juta. Jadi udah ya apa ya, belajar mensyukuri juga ya, Jadi bener-bener itu yang membuat psikologi saya cukup tenang dan stabil sih sebenarnya. Seperti itu. Ada yang nanya dari Yahya Hartono, trading plan Om Ben keganggu nggak minggu ini gara-gara mungkin yang kemarin ya, tragedi Bukalapak bikin kita lagi. Keganggu lah. Buka tutup. Rusuh itu keganggu banget. Jadi jujur aja plan swing PPC juga banyak yang kena cut loss gitu loh. Karena ya saya bilang sama member waktu itu ya, ini kita menghadapi market yang bergejolak lagi. Jadi ya sudah, kalau sudah kena cut loss disiplin. Jadi benar-benar saya selalu bilang sama member, apapun yang terjadi disiplin dulu, cut loss. Nanti seandainya kita mau buyback aja. Tapi jangan sampai kita nggak mengikuti plan kita. Jadi gitu. Saya terganggu, tapi itu adalah bagian dari hal yang nggak bisa kita kontrol. Saya bilang sama member, yang bisa kita kontrol itu bukan market, tapi yang bisa kita kontrol adalah loss yang akan kita terima dengan cara memasang stop loss. Kalau profit kita nggak bisa kontrol, karena kita nggak ngerti kan mau dibawa rally kemana ya. Jadi kalau profit bagaimana? Ya taking profit separuh, pasang aja trailing stop atau stop lossnya dinaikin. Tapi kalau kerugian itu paling bisa kita kontrol ya. Jadi saya prinsipnya seperti itu sih. Oke, pertanyaan dari Adas. Om Ben berarti screening tarik broksumnya dari berapa lama ya? Apakah dari satu week gitu atau berapa lama gitu untuk deteksi biar tahu bandar aslinya gitu? Saya tidak pernah memakai cara apa ya? Tidak pernah ini ya. Saya jujur aja saya tidak pernah memakai ini patokan ya harus berapa lama, itu sangat tidak pernah sekali. Saya lebih pakai seperti ini. Saya lebih pakai penggabungan dengan TA ya, price action ya. Jadi saya lihat secara volumenya, saya lihat ketika harganya mulai bergejolak, volume mulai keluar. Nah, itu mulai saya tarik di situ. Siapa yang beli, siapa yang jual. Tapi tidak semua saham bisa kita tarik secara broksum. Ada beberapa saham yang mix, yang random, dan kita nggak bisa nemu nih. Ini broker summary-nya bagaimana, kita nggak akan bisa ketemu lah. Ininya seperti itu. Jadi harus benar-benar, saya selalu ngajarin, kita boleh lihat broksum tapi back to TA dulu. Kalau saya prinsipnya seperti itu sih. Oke. Saya pernah punya pertanyaan juga, pernah nggak Om Ben ketemu, kalau dilihat secara broksum, itu bandarnya lagi distribusi, atau nggak kedetek bandar aslinya, itu lebih ke retail-retail lah ya, YP, PDCC gitu. Tapi sahamnya bergerak uptrend dan naik gitu. Pernah nggak ketemu Om? Pernah. Nah, kembali, saya mengutamakan TA di atas broksum. Jadi intinya mau broksumnya jelek pun, selama TA-nya bagus, saya ikut TA. Seperti itu. Jadi siap. Walaupun bandarnya jualan, tapi kalau memang sahamnya bergerak naik, ya sudah, kita ikutin aja. Contoh. Seperti saham-saham bank digital, bank mini, BKSW dan kawan-kawan. Itu bandarnya kalau dilihat jualan semua, tapi karena memang momentumnya bagus, jadi bandar ini juga nggak bodoh gitu loh kasarannya. Ada yang borong di harga atas, kenapa dia jual di harga bawah? Sedangkan memang momentumnya bagus banget. Akhirnya ya bandarnya jual. Misalnya seperti kita lihat BKSW ada broker kalau nggak salah SA kan ngeguyur terus tuh. Sampai di atas pun masih jualan SA. Barangnya masih banyak pasti saya yakin. Nah, dari situ saya bisa memutuskan karena saya melihat dengan TA-nya dulu. Jadi ya sudah, nggak ada masalah sih menurut saya seperti itu. Oke. Kemudian nih ada yang nanya soal money management tadi, mana ya? Money management. Wait. Sebelum money management ini deh. Dari Bang Ipul, maksimal watchlist harian berapa ya biasa Om Ben ya? Ada bikin watchlist harian nggak gitu? Watchlist saya nggak banyak-banyak ya, karena buat saya capek kalau buat sebanyak-banyaknya. Saya hanya mengincar. Contoh. Saya dari kemarin itu sudah ngincar WH memang. Dan ketika WH buka hari ini, saya udah fokus di sana aja. Jadi profit terbesar saya hari ini dari WH sebenarnya. Yang lain-lain ya sudahlah ngikut-ngikut aja. Tapi
memang profit terbesar saya dari WH. Contoh misalnya kayak dulu DAX ya. Kemarin DAX saya dapat jackpot yang masuk terakhir itu saya masuk di harga 175, saya bisa keluar di 260 ketika MG jualan masif ya waktu itu ya, langsung diguyur MG. Nah, itu saya memang sudah incar gitu loh. Yang lain lagi ngincar bank digital saya nggak peduli, bodo amat. Saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Jadi saya sudah menganalisa dan saya percaya dengan apa yang saya lakukan. Jadi benar-benar pagi-pagi itu ketika udah masih sepi sekali saya masuk. Dan saya masuk cukup banyak ya seperti itu, ngumpulin banyak dan bandarnya juga nggak terusik rasanya. Ya udah saya terusin aja, saya kumpulin terus aja. Bahkan waktu itu saya masih ingat ketika narik Broksum, saya dengan CS Foreign itu sama apa jumlah lotnya. Tapi karena nggak tahu, mereka juga dia nggak terganggu juga gitu loh. Ya sudah saya karena dia nggak terganggu, saya lanjutin aja, bodo amat. Jadi gitu aja sih kalau saya. Yang kayak bebek digital nih, apakah Om Ben itu di swing kan? Apakah gimana Om strateginya? Kalau yang kayak yang gitu, bebek digital trading itu harian bersih. Saya masuk keluar, jujur aja sempat masuk keluar karena jumlah lot saya besar ya. Saya masuk keluar karena saya tidak mau berisiko seperti itu. Jadi ketika ada momentum ya, rally naik ya, kemudian saya keluar. Ketika ada seller, saya keluar, dia kemudian koreksi, dia sideways lagi, saya masuk lagi, dia naik lagi dan seterusnya. Saya selalu seperti itu sih. Tapi memang akhir-akhir ini kan saya sempat coba masuk lagi ya karena saya melihat kok CS belum keluar. Tapi ternyata kan market berkehendak lain kan. ARB 2 kali ya DAX ya. Jadi kalau udah ARB begini ya sudah. Saya juga kena cut loss itu, tapi beli di atasnya. Tapi saya tidak pernah melakukan pembelian ketika di atas ini dengan porsi yang besar. Jadi ya sudahlah, kena cut loss ya cuma naik-naik aja lah kasarnya. Yang penting saya disiplin, saya bisa keluar, nggak kena ke gulung ARB saya nggak pernah kena seperti itu. Om Ben pakai strategi ini nggak? Misalnya punya 10.000 lot di DAX di harga bawah nih di 175 tadi. Nah begitu dia naik ke 200, misalnya Om Ben jual dulu 5.000, jual separuh gitu. Dia turun lagi misalnya ke 180, nanti baru pungut lagi 5.000 lot. Apakah masuk 10.000, keluar 10.000 gitu? Saya keluar semua, saya masuk semua, saya keluar semua. Dan waktu itu saya cukup senang karena yang makan barang saya itu MG makan barang saya udah kasih semua dan ini buat kamu kasih semua. Bodo amat setelah itu saya nonton gitu aja. MG sudah keluar semua, sudah habis semua, saya masuk lagi. Tapi karena saya melihat memang dijaga sama CS terus, ditahan terus gitu loh. Ya udah saya masuk lagi. Itu berlaku juga sama JAST. JAST saya juga dapat bagger dari situ dengan cara yang sama sih seperti itu. Oke, mantap banget. Ini pertanyaan dari Bayan. 2 pertanyaan terakhir lagi ya teman-teman ya, sisa 5 menit soalnya. Cara money management mungkin dari Om Ben. Untuk kalau ini untuk money management ya? Untuk apa? Untuk swing. Ya, saya jelasin dua-duanya deh. Yang untuk scalping saya kembali lagi ya, saya tidak pernah memakai all in seperti itu. Tujuannya apa? Seandainya ada apa-apa, saya bisa melakukan average di bawah ya. Jadi saya selalu membatasi dari total modal yang saya pakai untuk scalping, saya hanya masuk maksimal 25%. Seperti itu ya. Jadi let's say saya punya 1 miliar, ya saya hanya masuk 250 juta. Saya tidak pernah masuk banyak, kecuali di beberapa kondisi tertentu memang saham ini lagi didorong oleh bandarnya, lagi benar-benar bergerak naik dan ini benar-benar bagus seperti itu ya. Saya tambah lagi, tapi saya selalu melihat average saya dan saya selalu melihat apakah saya bisa keluar atau enggak. Karena kan saya main saham gorengan nih, nggak lucu dong saya misalnya contoh bid overnya cuma ribuan, saya punya 20.000 lot, nggak bisa keluar kan nanti. Nah, saya harus memastikan bahwa saya itu punya lot yang bisa saya keluar seperti itu. Jadi saya selalu hitung resikonya. Lalu kalau untuk scalping, money management saya itu lebih panjang karena kita ngomong scalping ini time frame-nya kan lebih panjang ya. Jadi buat teman-teman dan beberapa member kadang-kadang nggak sabar. Ini jalannya kapan nih? Namanya aja scalping. Namanya aja swing. Kalau kita swing kita harus kita tidak bisa memaksa bandarnya langsung gerakin cepat enggak. Tapi kita sabarin bersama dengan bandar. Makanya saya selalu cicil porsinya misalnya 10% atau 20% dulu. Nanti ketika dia terkoreksi di area support tambah lagi. Ketika dia terkoreksi di area support tambah lagi. Nanti misalnya nggak dapat dia rally ke atas ya sudah kita nonton dulu. Ketika setelah rally dia pasti saat itu akan koreksi lagi kan. Ya ketika dia koreksi kita mau average up nggak ada masalah. Tapi harus benar-benar saya selalu mengajarkan strategi money management piramida. Artinya apa? Average di bawah lebih besar kita pembeliannya, di atas lebih kecil. Artinya average up tidak boleh lebih besar daripada modal awal kita. Saya selalu kalau average up maksimal separuh dari modal saya. Tujuannya apa? Saya pingin average saya serendah mungkin. Jadi saya nggak ngejar profit segede mungkin, tapi saya lebih melihat ini loh resikonya. Jadi ketika misalnya ya contoh ya beberapa saham seperti BEX saya punya di harga 90.
Bex itu saya swing dan saya udah lama nungguin Bex itu nggak naik-naik, udah kesel banget. Tapi ya sudah, saya punya di 90. Nah, ketika dia bergerak naik kemarin, saya average up-nya di 103. Ketika dia koreksi, saya ambil di 103. Itu pun nggak gede. Jadi average saya cuma naik ke arah 95. Artinya apa? Artinya seandainya Bex itu ARB sekalipun, saya masih profit. Ya paling sakit hati kan. Betul. Oh ini kenapa profitnya gagal? Tapi at least saya nggak loss. Dan itu membuat apa ya? Jujur portofolio swing saya tidak pernah merah tiap bulan karena saya melakukan itu terus. Ya jadi mungkin ada loss, ada profit yang berkurang, tapi tidak pernah sampai cut loss. Kalau ada saham yang cut loss pun akan tertutup saham-saham swing yang bisa kita taking profit seperti itu. Oke, jadi kuncinya ada di piramida ya. Beli ke bawah itu makin gede dan juga nggak 1-2 tik langsung beli ke bawah, tapi tunggu lihat di support. Mungkin kalau belajar Fibo, ya lihat di support dan lihat ketika swing low sudah jadi. Betul. Tips pemula Om dari Lila Novia Santri, gimana supaya tega potong porto minus? Banyak banget kalau Om Ben mungkin kalau di PPC ada klinik tongfang ya. Kalau ngadapin porto minus ini kan biasanya kalau sudah terlalu dalam, apalagi yang blue chip. Bagaimana caranya supaya kita itu tegaan? Kadang kalau kita mau cut loss kan kayak sudah aduh dalam banget, kalau mau di average down nggak mungkin gitu. Mungkin ada tips sedikit dari Om Ben? Gini, saya selalu menganalogikan ini. Kalau memang saya selalu berpikir saham ini seperti sebuah bisnis ya. Let's say kita punya toko. Contoh ya, kita punya toko alat tulis lah, kita punya toko alat tulis seperti itu ya. Kita pulaan ya, ambil barang seperti itu. Nah, ada satu barang ya, misalnya anggaplah buku yang gambarnya Sailor Moon seperti itu ya. Dulu waktu itu masih tren Sailor Moon. Kemudian trennya beralih kan. Nah, Sailor Moon nggak laku nih buku ini. Nah, daripada jadi barang mati, lebih baik kamu diskon bukunya. Ya kan? Kamu diskon 50% misalnya seperti itu. Tujuannya apa? Kamu dapat cash. Nah, cash ini bisa kamu pakai itu apa? Bisa untuk kamu putar ke barang lain yang lagi in waktu itu daripada kamu punya barang mati, buat apa? Sama di saham. Ketika kamu melihat ada sahammu yang merah-merah, kamu cek dulu, ini trennya bagaimana? Ini sahamnya apa dulu? Pertama, oh ini saham gorengan nih, saham gocap nih, model kayu, cak dan kawan-kawan. Ya, kalau itu udah cut loss, udah buang aja. Karena kita nggak pernah bisa ngerti kapan naiknya ya. Kita nggak pernah ngerti tiba-tiba BH naik. Ya kita nggak pernah ngerti, tapi yang pasti kalau saham-saham yang 50-50 yang jelek-jelek itu udah buangin aja dulu. Misalnya kita nggak disiplin, buangin aja dulu. Lalu yang kedua, kalau kita punya blue chip, kita lihat blue chipnya ini trennya bagaimana. Kalau kayak HMSP kita mau ngapain? Kamu mau bertahan sampai berapa lama? Lebih baik kamu cut loss HMSP, kamu pindahin ke perbankan misalnya seperti itu. Karena perbankan biasanya naik di akhir tahun kan. Nah, tujuannya apa? Cut loss-nya ini kamu dapat duit, pindahin ke saham lain yang masih ada potensi. Suatu saat saya yakin cut loss kamu ini akan hilang, akan habis gara-gara apa? Profit kamu yang kamu dapatin di saham-saham lain. Itu mindset yang saya tanamkan pada anak-anak PPC. Kalau kamu nggak bisa cut loss seperti itu ya sudah. Kamu cuma punya dua hal. Satu, nonton aja, ya nonton aja. Kalau nanti sahamnya naik ya BEP-mu adalah cuanku, saya bilang gitu ya. Jadi kamu BEP, aku cuan gitu kan. Atau yang kedua, ya kamu pasrah. Mau apa? Udah pasrah. Udah nggak punya duit. Saya selalu bilang kalau kamu nggak punya duit gimana? Sahamnya bagus nih, gampang. Saham yang bagus ini cut loss separuh. Separuhnya gimana? Belikan di average bawah. Saya jujur aja saya melakukan itu. Ini kan beberapa hari ini kan saham ini kan jadi hancur berantakan gara-gara buka. Saya ada beberapa saham ya yang masih saya lihat masih bagus, saya cut loss. Kemudian saya average di bawah, jadi beli di bawah lagi. Jadi kan apa ya? Saya kan ada loss ya, tapi saya percaya karena ini masih bagus, nanti ketika minggu depan mungkin marketnya kondusif, sahamnya akan kembali naik. Nah, saya bisa profit di saham ini gitu loh, untuk menutup loss saya yang lama. Kalau saya tidak mau melakukan itu, saya nggak disiplin, pasti akan rusakin psikologi saya. Dan ketika saya sudah rusak psikologisnya, udah berubah semua, udah bubar lah. Pokoknya psikologis nomor 1 buat saya deh, gitu aja. Oke, thank you Om Ben. Ini pertanyaan terakhir yang masih banyak banget. Ada puluhan pertanyaan, nggak bisa kita jawab semuanya karena waktu juga terbatas. Mungkin buat teman-teman nanti ada di lain kesempatan kita baru ngobrol-ngobrol lagi dengan Om Ben. Jadi sebagai penutup, pertanyaan juga penutup. Satu pertanyaan dari saya adalah, Om Ben gimana ngadepin saham-saham siluman yang misalnya tanpa story ya? Misalnya kayak seger, pedes gitu. Emang kan Om Ben ini spesialis di saham-saham yang nggak punya story gitu. Saham-saham siluman lah kita bahasanya. Jadi ada tips khusus nggak untuk membaca seperti ini? Kayak contoh Ari waktu itu tiba-tiba bola yang tiba-tiba itu ngikut aja Om Ben yang di luar ini ya, yang di luar Om Ben screening ya untuk saham-saham siluman itu, atau menghindari yang saham-saham siluman seperti ini kayak LMPI yang bitnya bisa hilang-hilang, ST lah, yang lain-lain gitu.
LMPI saya punya. Saya dapat LMPI ya. Jadi buat teman-teman jangan masuk nanti saya guyur. Saya jujur aja tadi pas LMPI. Kan arah kan dari LMPI kan. Iya. Jadi tipsnya adalah menurut saya ya, saya pribadi saya tidak akan bermain di saham-saham yang saya tidak bisa kuasain dan saya tidak bisa baca polanya ya. Jadi mau saham itu arah berjilid ya sudah bodo amat. Saya masih punya banyak saham yang bisa saya baca karena begini. Ketika saya nggak bisa menganalisa, berarti saya akan memakai yang namanya feeling atau hanya murni judi. Itu membuat winning rate saya rendah. Ketika saya bisa menganalisa dan bisa membaca pergerakannya, akan membuat winning rate saya tinggi. Karena itu saya selalu bilang kan, kalau ada orang yang bilang saham itu ada judi, ya saya bisa mengiyakan. Tapi ini judi yang terukur. Judi pun ya kalau orang yang tahu permainan di kasino dan benar-benar jago, dia akan hanya bermain di meja yang winning rate-nya tinggi. Saya pernah ya, jujur aja saya ceritain ya, saya pernah ke Makau nih, pernah ke Makau. Saya tuh bingung ada seorang bapak-bapak, itu di meja dadu ya, itu dadunya cuma pemilihan besar atau kecil, ya, di bawah 6 atau di atas 6. Ya, jadi dia memilih seperti itu. Dia kok hanya mandangin terus. Saya juga perhatikan ini orang kok mandangin terus, dia main. Saya hitung loh, winning rate dia sangat tinggi. Dia dari 10 kali main, dia cuma kalah 3. Wah. Di satu titik ya, dia pindah ke meja lain. Jadi dia perhatikan lagi. Nah, sama. Di saham tuh juga seperti itu. Jadi kita harus menganalisa. Oh, kalau kita bisa menganalisa, winning rate kita tinggi. Kalau kita asal bermain ya, apalagi pakai emosional ya, saya percaya kalau bapak itu main di satu meja dan dia udah kalah, dia main terus, dia pasti kalah terus. Karena mungkin ada permainan bandar di dalam itu dan lain sebagainya, kita nggak ngerti ya. Itu itu harus kita cheat ya seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang mau bermain di saham ya, carilah saham-saham yang dimana kalian bisa winning rate-nya tinggi. Kalau winning rate-nya rendah, tinggalin aja. Mau arah 12 kali kayak bodo amat. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi saya tidak pernah peduli dengan saham-saham yang mau arah 12 kali, mau apa. Kalau saya nggak bisa baca, saya tinggalkan. Ya sudah, itu ya kalau ada yang bisa baca dan dapat berkat di situ ya puji Tuhan. Kalau enggak. Saya tidak tergoda sama sekali. Itu sih. Oke, closing statement ya dari Om Ben. Tips dan trik dari pertanyaan dari Algi Jaimi sekaligus closing statement dari Om Ben, tips dan trik cara belajar trading saham bagi pemula ala Om Ben. Jadi mungkin Om Ben bisa ceritain sedikit buat belajar, mungkin ada PPC dan lain-lain. Silakan Om Ben sekaligus sebagai penutup pertanyaan kita pada malam hari ini. Yang pertama yang harus diketahui adalah teman-teman harus belajar cara menganalisa. Itu yang pertama ya, cara menganalisa. Jadi mau pakai belajar TA, mau belajar Broksum, tapi menurut saya, kalau saya pribadi ya, TA itu nomor 1. Jadi teman-teman harus ngerti di mana supportnya dulu, resistnya di mana, gimana pergerakan trennya, ini uptrend atau downtrend atau sideways, itu harus teman-teman harus tahu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman harus mulai menemukan sebuah komunitas ya, sebuah komunitas untuk teman-teman share. Karena kalau teman-teman pemula, namanya pemula kan harus belajar ya. Kalau ada teman yang nge-share yang lain, saling berbagi, itu akan lebih cepat ya. Prosesnya lebih cepat. Makanya kan saya selalu bilang PPC ini tempat untuk mengedukasi. Baik kalian mau ikut yang berbayar maupun yang free, silakan. Dan saya selalu, walaupun grupnya free ya, saya selalu kawal di dalam grup umum loh. Jadi kalau ada yang nggak bener, pom saya langsung kick aja. Udah, pokoknya saya pingin grup umum ini benar-benar isinya diskusi-diskusi yang bagus, yang saling membangun ya. Kalau memang mau intens, silakan bergabung ke yang berbayar. Seperti itu kan ada kelas-kelasnya juga, kita ke kelas TA, basic, dan lain sebagainya. Nah, selain itu teman-teman harus mulai memperbaiki psikologi trading. Jadi psikologisnya harus dibenerin dulu. Mindset dibenerin. Biasa orang kalau pemula, mindsetnya cuma satu. Aku, apalagi nih, zaman COVID ya, saya bilang ini generasi COVID ya. Orang memasuki dunia saham dengan pemikiran, ini adalah pengganti untuk pendapatan saya di dalam dunia real ya. Ketika pekerjaan saya dipecat dari pekerjaan, perusahaan saya close, saya akhirnya punya uang, masukin ke saham dengan harapan bisa langsung menggantikan secara instan. Saya selalu bilang kalau buat member baru, kalau kamu cari instan, kamu salah tempat. PPC bukan tempat yang instan. Kita bukan dewa uang, kita bukan tempat untuk ngepet, saya bilang kayak gitu. Carilah tempat yang lain mungkin yang bisa seperti itu gitu loh. Ada Mas Bekti. Welcome Mas Bekti, sudah selesai lahnya. Udah. Waduh. Cuma gabung bentar aja loh. Ini mah bisa jadi. Aduh, saya terhormat sekali ada 2 mentor di sini. Jadi tipsnya seperti itu dan seperti yang Mas Bekti jelaskan. Jadi ini kan ada Mas Bekti, saya sekalian sambung dengan Mas Bekti sih. Kenapa saya tertarik dengan Mas Bekti itu bukan karena profitnya sebenarnya. Jadi waktu itu saya lihat Mas Bekti itu pertama di IG live-nya Mbak Ali nih. Saya masih di Surabaya, saya masih ingat. Saya di kontak teman saya. Ini loh ada scalper canggih nih.
bisa profit sampai transaksinya sampai 2,4 triliun waktu itu, dan dia profitnya bisa 14 M dalam waktu beberapa kurang dari 1 tahun. Saya penasaran kan dengerin. Tapi yang saya fokus bukan profitnya. Yang saya fokus adalah cara Mas Bekti itu memanage resikonya. Itu yang saya suka sekali. Jadi teman-teman kalau memang mau belajar sama Mas Bekti ya, atau siapapun juga, jangan pernah lihat cuannya. Saya selalu bilang BPC juga, cuan itu adalah hasil dari proses. Kalau prosesnya salah, udah nggak usah mikir cuan, habis kamu modal. Tapi kalau prosesnya bener, cuan nggak usah dicari. Itu saya sangat setuju, dan kemudian saya mulai kontak Mas Bekti dan akhirnya kita klop. Begitu ngomong langsung klop gitu loh. Saya dengan Mas Bekti jujur aja belum pernah ketemu secara tatap muka ya, tapi ketika kita ngobrol tuh banyak hal yang nyambung karena mungkin mindset kita sudah klop dulu. Makanya buat pemula, kamu mau belajar dengan siapapun juga ya, mau dengan Mas Bekti, dengan kamu juga. Ingat bahwa yang harus dipelajari adalah bagaimana cara mereka memanage resikonya. Sekarang ini loh, pertanyaannya selalu sama. Bagaimana cara screening saham? itu oke, tapi ya, itu pertanyaan yang menurut saya nggak akan kepake gitu loh. Setiap orang punya metode yang berbeda. Nah, yang perlu diketahui, kita tuh cocok pakai yang mana. Tapi yang bisa diambil dari semua trader adalah cara dia memanage resiko. Itu sudah pasti bisa diambil. Ya, tapi kalau cara screening, saya sudah mengikuti Mas Bekti lihat running trade, mata saya juling lah, pusing lah, saya udah pusing banget, saya nggak bisa, saya nyerah. Kalau Mas Bekti mungkin lihat running trade gitu loh. Kalau saya udah nggak bisa, saya nggak pernah buka running trade, udah pusing ya. Jadi metodenya boleh berbeda, tapi prinsip kita selalu sama, yaitu adalah keamanan aset di atas profit. Karena profit adalah hasil. Itu tips dari saya sih menurut saya. Mas Bekti mau nambahin? Oke, thank you banget. Ya, silakan Mas Bekti. Waduh, ini kalau ada Mas Bekti minta 1 jam. Enggak, ini cuma kebetulan aja. Jadi saya juga habis kan. Ini benar-benar ya. Seru kan, ada band dua band, yang satunya band, yang satunya juga band gitu. Makanya saya buka gitu kan. Diajak join, tapi gak apa-apa. Tapi gini, aku ingin nyampein ini kok. View-nya kok 900 tiba-tiba ya. Iya. Gila, Arana ini bandar masuk kita dikontrol bandar. Iya. Jadi ini bandar masuk nih. Diaga bandar nih. Om Ben sampein menurutku bener banget kok. Itu udah bagus banget, itu udah intinya seperti itu. Saya juga belum pernah ketemu Om Ben, tapi pertama kali kita telepon, kemudian kita juga punya rencana buat live IG live YouTube ya waktu itu sama Michael. Itu waktu memang bener. Kita langsung sefrekuensi karena kita memang udah sama-sama. Oh, ternyata ada juga nih orang Ungaran gitu kan ya yang scalper juga nih bilang gitu. Cuman mungkin ya itu tadi metodenya yang berbeda-beda juga tidak masalah, tapi yang paling penting bagaimana cara kita itu bisa memanage resikonya, melindungi aset, bagaimana cara kita style trading itu penting banget itu aja gitu. Jadi apa yang udah diungkapkan udah bagus sih Om Ben gitu. Oke, thank you banget Mas Bekti. Waduh, ini mah komplit. Komplit nih mah kebetulan. Mumpung ada bandarnya, mending nanya, ada yang nanya nih. Bandar apa saham yang naik 5 hari 4 malam apa nih? Mumpung ada bandar. Mas Bekti mau bisa mau HK apa? Mungkin mau HK Fire Mas, sama-sama batu bara kan? Saya mau nanya dong, izin nanya dong. Ini Om Ben keganggu nggak waktunya? Enggak, saya santai aja. Enggak ya. Mas Bekti lagi keganggu nggak nih waktunya? Kalau enggak, saya mau izin nanya nih. Saya izin dulu nih sama. Kok soalnya Om Ben belum makan tadi, saya izin dulu nih. Oh enggak apa-apa, saya santai kok. Mas Bekti mungkin gimana? 5 menitan deh, aku masih bisa sih 5 menitan gitu. 5 menit ya teman-teman ya, sorry banget ya karena Mas Bekti ini loh barusan live banget gitu, jadi jangan sampai kecapean juga, bandar butuh istirahat ya. saya izin nanya ini aja sih, saya penasaran banget. Om Ben main di saham bola nggak? Mas Bekti kalau nggak salah ada di bola soalnya. Ya. Om Ben main juga nggak? Nggak sempat ikut saya. Nggak. Saya sempat Oh bola nggak. Nggak sempat ikut. Waktu itu Mas Bekti, saya bilang sama Mas Bekti, sepertinya kita jangan sekapal, saya minder sama Mas Bekti, saya takut diguyur. Udah, saya bilang Mas Bekti jangan masuk JAK sama JAST ya, saya bilang gitu ya. Udah masuk di bola dan lawan-lawan aja, pokoknya cari yang gede-gede aja, saya bilang kayak gitu. Iya, jadi menurut saya itu Mas Ben ada keunikan yang menurut saya dengan Om Ben tuh masing-masing punya ciri khas sendiri. Saya bisa nebak kadang kalau saya tuh lebih suka memang saya bermain di saham-saham yang volume jumbo karena saya ingin ketika masuk itu saya nggak kesusahan jual, artinya saya benar-benar pengen jumbo. Tapi kadang Om Ben yaitu uniknya, bahkan mungkin kalau saya disuruh niru Om Ben, saya
belum tentu bisa. Karena Om Ben tuh kadang malah justru cari saham yang mungkin nggak ada historisnya. Dia cari saham yang benar-benar kecil, tapi dia bisa maintain saham itu bisa up gitu kan. Saya sendiri kadang juga nggak habis pikir kok bisa ya gitu kan. Mungkin sebaliknya akan sama yang terjadi sama Om Ben. Om Ben mungkin pilihan-pilihan saham saya mungkin nggak suka, tetapi ya itulah masing-masing yang namanya sebuah trading saham itu kan sebuah seni, sebuah perbedaan menurut saya. Justru malah yang bagus itu dari perbedaan itulah menurut saya. Tapi dari perbedaan itu sama-sama punya tujuan di mana kita itu selalu yang namanya cari profit, dan yang kedua selalu berpikir gimana keamanan aset itu selalu lebih utama. Udah konsepnya cuma itu. Gitu. Jadi awal masuknya Mas Bekti kayaknya nabrak running track aja ya kalau bola ya. Tanggal 27 Juli soalnya ada volume spike itu, tiba-tiba volumenya gede dan arah. Ya. Dan Mas Bekti kayaknya sengaja nahan. Biasanya kalau Mas Bekti ini tipenya nahan di arah ya. Ya, karena kalau saya pribadi saya jujur kalau saat ini saya pernah trading di bola, saat ini saya sudah keluar dan saya bersyukur sudah keluar di 1100. Jadi saya sudah bersih sekarang. Saya kasih tahu sekalian, jadi aku udah nggak ada di sana gitu. Jadi kalau kalian keguyur Bandar keluar langsung bolanya suspend ya. Tapi hari ini Bandar keluar langsung suspend bolanya nih. Kalau hari ini kan masih buka. Aku udah masih buka itu. Aduh, tutup lapak lagi deh. Iya, buka kemana kan Mas? Aku cut loss Om. Jadi aku karena beli pagi, ternyata kok mungkin di short bawah, aku udah psikologi saya takut karena arahnya kan susah ditebak kan, dia volumenya terlalu jumbo sekali kan. Tapi ternyata agak siangan dia diangkat. Tetapi bagi saya itu cut loss saya masih terukur sekali ya, tidak seintens, tidak segede si Daniel gitu. Daniel gede cut loss-nya saya lihat. Iya, di screenshot tuh kodannya. Saham buka soalnya yang nyagain CG ya, CG jualan terus sama guyurannya. Wah, ini hari ini udah masuk lagi loh CG. Sudah buyback CG hari ini. Dia buyback ya? Kayaknya suatu ketika aku punya ide nih. Kita itu harus live entah itu YouTube atau Zoom, tapi kayak orang-orang yang sering di pasar modal. Jadi orang-orang siapapun, aku, Om Ben, Daniel, kumpulin semuanya Om, seru itu Om. Iya, saya lagi ngajakin ko Daniel. Ayo kok, aku bilang. Dia bilang saya itu nggak kayak Mas Bekti punya tips dan trik yang bisa dikasih tahu. Saya mah sembarang beli aja, dia bilang. Saya pertanyaan terakhir ya teman-teman ya, penutup ya. Soalnya sudah over banget ini. Jadi saya pengen nanya aja satu hal. Aras 1119 viewernya nih. Oh, aduh, ini takutnya ARB nggak nih 900? Ini kayak sudah saham buka. Lewat dari 1000 katanya ya 1100. Bentar lagi Uma ini. Aduh, habis ini kalau IG, Om Ben nanti saya izin share ya IG IGTV-nya ke komunitas PPC ya, yang gratisan, yang di grup. Boleh. Izin share ya. Soalnya ini kan di record juga ya. Ada yang nanya soalnya di record nggak? Boleh. Silakan. Nanti linknya saya share ya teman-teman PPC. Thank you udah hadir juga. Ini kebetulan sama ada Mas Bekti. Jadi nanti IGTV-nya saya share. Nah, pertanyaan terakhir. Misalnya kalau ketemu saham bukan saham siluman deh. Kita ngobroli BBYB aja. Om Ben dan Mas Bekti pasti ada di dua saham ini kan ya. Ngikutin BBYB kan sampai di pucuk ya. Mulai dari gopean ikutin ya Mas Om Ben ya. Mas Bekti juga kali ya. Dari 500-an waktu 1000-an Mas Bekti baru in? Aku kurang lebih di 900-an in. Tetapi karena aku seorang scalper ya, artinya aku lebih suka tiap hari itu selalu lepas, tetapi hari berikutnya saya ambil. Bahkan hari tadi, kemarin, saya cukup hampir bisa dibilang di BBYB selalu win. Nggak pernah cut loss gitu. Jadi yang saya lakukan adalah tapi ya walaupun dengan modal yang terukur nggak selalu jumbo ya intinya, tapi saya selalu win di BBYB. Jadi tiap hari selalu ada peluang. Jadi tiap sore saya lepas. Besok lagi kalau mungkin pas manggung ada gejolak lagi kan, biasanya justru kanan-kanan yang tebel disikat terus kan ya kan, saya juga ikut-ikutan di sana gitu. Itu aja sih. Orang sih banyak nanya ya soal masalah Mas Bekti, kenapa ngelepas saham-saham yang besoknya kayaknya masih bisa naik gitu, yang orang lain jadiin menu beli sore jual pagi, Mas Bekti itu malah jualan. Contoh Friend kemarin, BBYB itu hanya semata-mata demi keamanan aset atau ada barang yang ditinggalin gitu Om Ben, itu Mas Bekti? Kalau untuk ada memang yang harus privacy ya Ben, aku nggak bisa ungkap, tapi yang jelas aku cuman bisa bilang intinya memang kadang aku
ya keluar. Itu kan bahasanya kalau orang bilang bebas gitu kan. Jadi saya pengen jual ya jual gitu aja sih. Jadi ada memang Prinsip lah ya, nah, Mas Bekti. aku nggak bisa ungkap semua nanti. Prinsipnya bandar bebas. Kalau Om Ben gimana? Misalnya barang-barang BBYB sudah kolek di harga 500 atau 900 gitu. Apakah di keep atau sama kayak Mas Bekti gitu? Pasti dikeluarkan bersih, besok pagi baru masuk lagi gitu. Saya jujur aja punya BBYB di 520. Dan waktu itu saya ajak anak-anak juga di BPC. Jadi satu member yang kemarin saya interview, dia bisa profit, dia tuh beggar banget di BBYB. Bahkan sampai lebih dari saya ya, karena saya ada average up, dia nggak ada. Jadi dia benar-benar sabar banget dan benar-benar beggar. Dia lepas di 1.600 atau berapa kemarin itu. BPKP itu saya sangat menyesali kenapa saya nggak sabar. Saya jujur aja BPKP itu punya di average 401. Itu bener-bener low banget kan itu. Itu saya nahan udah lama, tapi tiba-tiba ya inilah manusia, kesabarannya ada batasnya ya. Udah kesel, udah saya lepas. Beneran besoknya dia naik ke 42, besoknya arah. Itu kesel banget saya. Itu ya menyalahkan diri dalam arti kenapa sih saya nggak sabaran? Member hold, saya nggak hold, nggak sabar. Saya switching ke saham lain waktu itu. Tapi ya itu bagian dari resiko lah. Tapi karena ya kembali lagi saya dengan Mas Budi kan punya style yang berbeda. Saya ada scalpingnya, saya ada swingnya. Jadi yang tadi saya jelaskan kalau memang saham-saham yang udah lama banget ya kayak BBKP itu kan nggak gerak-gerak, udah berapa bulan coba itu 2 bulan nggak gerak-gerak itu. Nah itu saya cicil masuk di situ. Udah sabarin aja, buy and hold. Saya back itu juga saya buy and hold. Udah saya tutup mata. Saya waktu BHIT itu turun ke 52 saya beli malahan. Ketika orang lain takut saya beli. Saya buy and hold dan saya sudah siap. Tidur setahun pun saya sudah siap waktu itu. Udah. Tapi ternyata kan bisa sampai 143 dan saya bisa jual di 120-an lah kira-kira waktu itu ya. Udah itu jadi beggar lagi kan. Cuman ya kita beda style aja. Kalau saya jadi saya punya 2 porto kan yang terpisah. Kalau yang scalping ya scalping. Saya tidak pernah scalping jadi swing nggak pernah. Jadi bener-bener kalau di porto scalping ya udah. Kalau di porto swing nggak pernah jadi scalping gitu loh. Jadi intinya ya sudah. Kalau di porto swing pun saya jarang lihat memang jujur aja. Karena semakin kita sering lihat ya, manusia akan tergoda merealisasikan profit. Karena jujur ya, mesti mikir kan, wah nanti kalau loss gimana, ini taruh turun gimana, udah profit 30%, kalau jadi 20% gimana. Nah, caranya adalah saya pakai trailing stop, dan saya nggak pernah lihat lagi, sudah masa bodoh. Pokoknya yang penting saya profit, gitu aja. Sudah profit, tinggal itu dikawal pakai sistem. Kalau kena ya sudah, kalau nggak kena ya dia naik terus. Gitu aja kalau saya. Oke, itu ya pentingnya. Tapi kalau Mas Bekti apa ada porto swing juga Mas Bekti? Iya, yang seperti kalau kayak Om Ben gitu kan? Saya juga pakai beberapa sekuritas gitu kan. Sekarang udah ada 6 yang tak pakai. Jadi ya ada memang untuk khusus untuk scalping, untuk simpenan, swing gitu ada juga gitu. Tapi memang ya. karena yang sering saya ungkap itu kan scalping. Jadi memang saya menonjolkan dari sisi scalpingnya. Tapi padahal semuanya saya juga melakukan. Tetapi memang agak jarang saya lakukan dan mungkin cara swing saya pun mungkin juga akan berbeda dengan Om Ben gitu. Jadi yang ingin saya tegaskan bahwa di sini itu mau berbeda apapun style itu tidak masalah gitu kan. Ada orang yang beli pagi jual sore, ada yang beli sore jual pagi, tidak masalah. Semua itu cari aja yang nyaman masing-masing gitu. Yang penting cuan Mas Bekti ya. Betul, yang penting cuan. Apa namanya Mas Bekti itu sekarang kan saya lihat sering di Padepokan ya, sering di markas bandar dan cuman bermodalkan 1 laptop Predator tuh. Aduh. Jadi kalau dulu kan Mas Bekti kalau nggak salah share-nya pakai multi monitor, sekarang cuman pakai modal 1 laptop udah cukup kayaknya ya. Ya. Jadi kalau Om Ben gimana? Ya dari Mas Bekti dulu deh. Kalau menurut saya memang sebenarnya saya paling nyaman pakai beberapa monitor Mas. Cuman saya berpikir kalau aku ini jadi seorang trader scalper, karena dulunya aku juga cuma pakai laptop 1 gitu kan. Diawali saya memperoleh miliaran pertama itu pakai 1 laptop. Jadi aku punya saran nih kepada teman-teman bahwa kalau kita itu jadi seorang trader, kita harus bisa kondisi apapun pakai laptop 1, pakai mungkin beberapa monitor. Kita juga harus bisa ngoperasiin pakai handphone. Itu penting karena kita nggak tahu nih kita di kondisi mana, di kapan pun di mana. Jadi harus bisa gitu, intinya gitu. Kalau Om Ben gimana? Pakai multi monitor kah? Saya jujur ya, saya itu dulu berawal dari trader dengan HP. Jadi saya pernah fotoin ke member, saya punya 3 HP ya. Saya pakai HP semua. Dulu nyopet pun pakai HP saya. Jadi awalnya pakai HP. Jadi dan saya itu
apa ya? Dulu tuh punya MacBook, tapi beberapa sekuritas tidak kompatibel dengan Mac ya. Akhirnya ya udahlah saya nggak usah pakai Mac aja. Dan baru awal tahun ini saya beli laptop kan, saya beli laptop seperti itu dan ketika bulan kebetulan waktu Maret itu saya masih pakai HP semua. Bulan April saya buka satu akun sekuritas, kok menarik menunya di dalam PC seperti itu ya. Dalam PC kok bagus menunya. Akhirnya saya mulai migrasi dari laptop, dari HP ke PC. Jadi seperti itu. Jadi dulu pun ya member pun sampai bingung sama saya. Saya tuh ada di sebuah supermarket ya, siang-siang ya waktu itu lagi beli apa sesuatu. Saya lagi pilih-pilih kan saya suka foto-foto itu ya ikan dan lain sebagainya waktu itu. Saya lagi foto ikan gitu ya. Saya kasih stock pic buat member. Saya member kebingungan. Ini Om Ben lagi belanja bisa kasih stock pic? Bisa karena memang saya terbiasa pakai HP gitu loh. Jadi benar-benar waktu itu tiba-tiba kan memang mau penutupan closing ya. Waktu closing sesi kan biasanya memang menarik kan market kan. Saya berhenti dulu. Saya buka dua HP. Saya mulai scrolling. Yang menarik apa saya kasih rekom seperti itu. Nah tapi seiring waktu akhirnya kan saya bermigrasi ke laptop ya. Nah akhirnya saya juga pertama pakai satu laptop. Lalu akhirnya kok sepertinya pakai dua monitor menarik. Saya mulai beli portable monitor. Ya saya sekarang settingannya pakai laptop dan monitor. Jadi supaya saya buka dua sekuritas yang berbeda segitu aja. Karena kan tiap sekuritas punya plus dan minus ya. Jadi ada yang nggak dimiliki oleh sekuritas ini, dimiliki sekuritas lainnya. Jadi saya bahkan ya saya punya sekuritas yang tidak ada duitnya. Tapi saya suka pakai gara-gara saya suka menu analisanya. Tapi kalau buat trading saya nggak terlalu cocok. Jadi saya udah isi duit, kemudian saya tarik lagi duitnya nol sampai sekarang, tapi memang saya pakai untuk melihat Broksum dan lain sebagainya itu enak banget via HP. Jadi benar-benar kompak dan praktis buat mata saya, buat nyaman sekali. Jadi ya itu makanya saya kembali lagi kan ada teman-teman yang selalu nanya nih, settingan monitor Mas Bekti apa? Bahkan sampai nanya, saya pakai Mirai nih, tolong dong fotoin settingan Mirai kamu. Saya bilang, loh orang kan beda-beda, nggak bisa disamain dong, gitu loh. Settingan Mirai saya apa, orang lain apa, ya kan beda, sesuai kebutuhan aja, gitu loh. Saya nggak pakai running trade, maka di Mirai saya hilangin menu running trade-nya. Jadi saya hanya pakai beberapa Broksum dan lain sebagainya. Tapi buat Mas Bekti mungkin keluar running trade dan lain sebagainya. Cuma kan berbeda ya, kembali lagi orang selalu ingin mengcopy paste metodenya tanpa mengerti prinsipnya menurut saya, seperti itu. Oke deh, thank you ya. Sudah jadi 2 jam nih Om Ben. Jadi aduh ya ampun, saya juga enak banget sama Om Ben. Thank you juga Mas Bekti, udah lebih dari 5 menit juga. Thank you ya ilmunya. Semoga 1.200 hampir 1.300 orang pada malam hari ini semuanya mendapatkan manfaat. Om Ben bener-bener hari ini buka semua rahasianya. Thank you banget Om Ben. Buat yang mau belajar silakan bisa join ke Telegram free-nya PPC. Di situ ada Om Ben, ada Mas Bekti juga kalau nggak salah di PPC free. Ada juga biar bisa ngobrol-ngobrol teman-teman, dan saya juga ada di Telegram. Dan buat teman-teman yang mau belajar silakan langsung hubungi Om Ben aja untuk langsung belajar, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur saja, dan profit akan selalu ada dengan cara kita disiplin. Mungkin itu aja closing dari saya. Apa ada tambahan dari Om Ben dan Mas Bekti untuk closing teman-teman kita pada malam hari ini? Silakan. Udah Om Ben aja. Mas Aku Bekti cuma aja. nimbrung. Ini acaranya Om Ben soalnya. Enggak. Aku sudah nggak ada. Udah cukup lah. Saya masih ada. Thank you ya. Oke. Saya masih ada janji live sama Mas Bekti. Nanti belum deh. Tunggu Kak Puputnya sembuh juga sama Ko Daniel. Nanti semoga ada kesempatan lain kali juga bisa ngobrol-ngobrol dengan Om Ben lagi. Jangan kapok ya Om Ben ya. Katanya sejam jadi 2 jam. Enggak. Thank you ya Mas Bekti. Thank you. Siap. Semoga ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi yang lebih seru lagi. Thank you Mas Bekti. Thank you Om Ben. Thank you semua viewer. Jangan lupa tag nanti di story. Nanti kita akan repost. Thank you teman-teman. Sampai jumpa kembali. Salam cuan sakti. See you. Dadah.